Satu pilar naga melingkar demi satu menonjol dari tanah di depannya. Mereka masing-masing terbungkus lapisan awan dan kabut, dan orang bisa melihat tepat 6 dari mereka dalam sekejap. Selain itu, warnanya tidak sama. Yang paling luar adalah perunggu, diikuti 2 yang sedikit lebih dalam, yaitu perak. Pilar terakhir, di area terdalam, berdiri sendiri, bersinar dengan cahaya kemasan. Melihat 6 pilar naga melingkar, kelompok itu merasakan tatapan mereka memanas dalam kegembiraan. Li Luo memiliki motivasi yang sama. Tatapannya menyapu lapangan, dan dia memperhatikan bahwa 8 orang telah berhasil masuk. Li Qingfeng, Li Hongli, Deng Fengxian, dan Lu Qingmei jelas masuk. Li Kun, yang merupakan pemimpin spanduk tulang kaca, dan Li Senyan dari spanduk tanduk guntur juga berhasil. Selain itu, ada juga Qin Yi. Dengan dirinya termasuk, itu menjadi 8. Namun, area isolasi belum ditutup, dan tidak ada jaminan tidak ada orang lain yang akan datang. Setidaknya ada 8 orang dengan 6 Coiling Dragon Pillars. Meskipun kelihatannya persaingannya tidak sekuat itu, Li Luo mengerti bahwa 7 lainnya adalah pemimpin panji teratas dan dia adalah yang terlemah di antara mereka semua. Hal baiknya adalah bahwa tujuannya hanyalah pilar naga perunggu, sedangkan individu terkuat seperti Li Qingfeng dan Qin Yi akan bersaing untuk pilar naga emas. Sama seperti Li Luo memikirkan hal ini, yang lain tidak bisa lagi menahan diri, dan mereka menembak langsung ke arah 6 Coiling Dragon Pillars. Li Luo mempertahankan posisinya di belakang, tidak tertarik untuk berjuang demi kejayaan. Namun, begitu kelompok itu memasuki sekitar Coiling Dragon Pillars, beberapa kejadian aneh muncul. Pertama, gelombang air biru dengan cepat menyebar dari depan pilar, beriak keluar dan membentuk layar. Tekanan menakutkan terpancar dari riak. Setelah itu, perkembangan selanjutnya menyebabkan Li Qingfeng dan kelompok depan lainnya segera mengurangi kecepatan mereka. Li Qingfeng adalah yang pertama bereaksi. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kekuatan resonansi yang luar biasa melonjak keluar, membentuk manifestasi naga hijau. Manifestasi naga ini memberikan raungan drakonik, segera menelan energi alam duniawi yang tak ada habisnya sebelum langsung bertabrakan dengan riak air. Ledakan, energi mengamuk meledak ke segala arah, dan semua orang buru-buru mengedarkan kekuatan resonansi mereka sendiri untuk membentuk penghalang. Bahkan mata Li Luo menyusut. Langkah santai Li Qingfeng bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang dia tunjukkan pasti bisa dibandingkan dengan Duke kelas 1. Li Luo kemudian mengamati manifestasi naga hijau yang menjulang di belakangnya. Resonansi naga angin kuasi kelas 9. Namun, meskipun Li Qingfeng adalah orang yang bertindak, itu tidak cukup untuk menembus lapisan air. Sebaliknya, tirai air hanya terombang-ambing dengan keras. Yang mengejutkan yang lain adalah aula biru besar sebesar gunung terpantul di tirai air di depan mereka. Aula itu sangat luas, langsung menyelimuti 6 pilar naga melingkar. Perkembangan ini menyebabkan semua orang sedikit terkejut. Situasi seperti itu tidak pernah terjadi di Mystical Yellow Dragon Breath Pool di masa lalu. Alis Li Luo berkerut. Dia bisa merasakan kekuatan resonansi memancar dari aula biru besar. Aula itu jelas bukan ujian yang dibuat oleh kolam Dragon Breath, tetapi oleh seseorang. Saat dia mengalihkan pandangannya melewati kelompok itu, dia menyadari bahwa Qin Yi telah menghilang. Ekspresi Li Qingfeng berubah. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu, jadi dia dengan ringan bertanya, "Nyonya Qin Yi, apa yang kamu coba lakukan?" Sisanya, seperti Li Hongli, sedikit terkejut. Tirai air yang menakutkan ini diciptakan oleh Qin Yi. Dalam keterkejutan mereka, beberapa riak mengembun di dalam aula air besar, lalu siluet indah Qin Yi muncul. Dia melirik ke grup saat dia berkata dengan nada minta maaf, "Maaf, saya di sini untuk merusak pesta Anda sebagai tamu yang tidak diinginkan. Ini adalah istana cermin air spiritual, sebuah formasi mistis yang dibuat oleh air kelas 9 saya, resonansi. Jika Anda ingin mendapatkan salah satu pilar naga melingkar, Anda harus menerobosnya. Saya, Qin Yi, dengan berani mengundang talenta dari garis darah Kaisar Langit Li untuk masuk dan mencobanya." Saat kata-katanya terdengar, ekspresi penonton berubah. Mereka tidak pernah menyangka dia akan membuat formasi seperti itu untuk mengganggu mereka. "Nyonya Qin Yi, apakah Anda berencana untuk menantang kami semua sendirian?" Li Qingfeng bertanya sambil memandangnya dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak menantangmu. Aku hanya ingin kamu menerobos formasiku." Qin Yi tersenyum kecut. "Nyonya Qin Yi, kamu terlalu sombong, bukan begitu?" Sebuah suara rendah terdengar. Itu adalah Li Kun dari Glass Bone Banner yang dengan marah memelototi Qin Yi. Qin Yi tampaknya benar-benar mengabaikan para pemimpin spanduk ini. Meskipun dia memiliki resonansi air kelas 9, Li Qingfeng masih memiliki peluang bagus untuk mengalahkannya dalam hal kekuatan yang sebenarnya. Terlepas dari itu, dia masih seorang individu dan ada 7 pemimpin spanduk yang hadir.
Selain itu, dia tidak hanya memanfaatkan istana cermin air spiritual untuk menghalangi mereka mendapatkan pilar naga melingkar. Tindakannya pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh benua ilahi asal surgawi dan mengakibatkan generasi jenius ini diejek oleh yang lain. Paling tidak, perayaan ini akan berakhir dengan semacam rasa malu. Apakah ini alasan mengapa Bloodline of Heavenly Emperor King hadir sejak awal? Motif mereka benar-benar tak terduga. Pemimpin spanduk lainnya juga tenggelam dalam pikirannya, dan ekspresi mereka berubah jelek, tatapan mereka dipenuhi amarah. Li Luo sama terkejutnya dengan hati Qin Yi yang liar dan ambisius. Dia tidak pernah berharap dia menghalangi semua orang, dan perkiraan awalnya adalah bahwa dia hanya akan bertukar pukulan dengan Li Qingfeng di atas pilar naga emas. Namun, istana cermin air spiritual tidak sesederhana kelihatannya. Dia bisa merasakan rasa bahaya yang berbeda yang berasal darinya. Mungkinkah tindakan santai ini dapat mencegah mereka untuk bekerja sama? Pemimpin spanduk Li Qingfeng, karena tindakannya sangat tirani, tidak perlu memberinya wajah apapun. Mari kita bergandengan tangan dan menghancurkan formasi yang menyedihkan ini, Li Senyan dari spanduk tanduk guntur segera menyarankan. Li Qingfeng menghela nafas dalam-dalam dan kemudian berbalik ke arah Qin Yi. Nona Qin Yi, demi reputasi Bloodline of Heavenly Emperor Li, aku tidak akan menahan diri. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah pemimpin spanduk lainnya. Semuanya, mari kita bekerja sama dan lihat apakah tirai air ini benar-benar dapat menahan kita. Dia tidak memasuki istana air dan menghancurkannya dari dalam seperti yang dia sarankan. Siapa yang tahu rahasia apa yang dimiliki formasi ini dan jika mereka menerobos masuk dengan santai, mereka mungkin akan jatuh ke dalam jebakan. Dia mungkin telah bertindak sopan terhadapnya sebelum ini, tetapi jika dia terus menjilatnya dalam situasi ini, reputasinya dalam generasi muda dari 5 silsilah naga langit mungkin akan terinjak-injak berkeping-keping. Pemimpin spanduk lainnya mengangguk. Dalam situasi yang tidak diketahui, memasuki istana air secara membabi buta bukanlah pilihan yang bijaksana. Dengan demikian, kelompok itu bergandengan tangan, dan gelombang energi yang menakutkan keluar dari mereka. Ketujuhnya memiliki kekuatan Duke kelas 1, sehingga kerjasama mereka dapat mengguncang langit. Seluruh area bergetar hebat, dan bahkan kabut putih menghilang di hadapan kekuatan mereka. Bang! Bang! Beberapa semburan energi setinggi 100 meter menembus ke langit, memancarkan rasa tekanan yang menakutkan. Sesaat kemudian, semburan energi menabrak istana air. Namun, apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa bahkan di hadapan upaya gabungan semua orang, istana air hanya beriak sedikit sebelum kembali ke keadaan tenang. Bagaimana tatapan semua orang menyusut dan ekspresi keheranan muncul di mata mereka. Bagaimana mungkin istana air yang diciptakan oleh Qin Yi menahan kekuatan begitu banyak adipati bahkan tanpa suara? Ekspresi Li Luo juga menjadi berat. Karena dia berani menghalangi semua pemimpin Panji dari 5 silsilah naga langit, dia jelas memiliki beberapa keahlian. Istana air itu memang mistis seperti yang dibayangkannya. Suara lembut Qin Yi ditransmisikan kepada mereka. Semuanya, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin menghancurkan formasi ini, Anda harus melakukannya dari dalam. Jika Anda ingin menghancurkannya dari luar, meskipun bukan tidak mungkin, itu akan membutuhkan banyak waktu. Dari apa yang saya pahami, jumlah waktu Mystical Yellow Dragon Breath Pool dapat tetap terbuka terbatas. Jika Anda ingin mengubahnya menjadi pertempuran gesekan dan menerobos dengan paksa, peluang Anda di sini mungkin akan menguap dari genggaman Anda. Ini menyebabkan kelompok itu jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Pada akhirnya, Li Qingfeng menghela nafas sekali lagi. Karena ini masalahnya, aku harus melakukan apa yang disarankan Lady Qin Yi. Qin Yi menyeringai, dan sosoknya di dalam istana air menghilang. Pada saat yang sama, pintu istana air bergemuruh dan kemudian terbuka secara bertahap. Semua orang, tidak peduli betapa misteriusnya istana air itu, dia hanyalah satu individu. Begitu kita masuk, pertama-tama kita harus bekerja sama dan menghancurkan formasi sebelum kita melakukan hal lain, kata Li Qingfeng kepada yang lain. Pada saat ini, bahkan Li Luo mengangguk setuju. Tidak peduli hasil akhir dari Coiling Dragon Pillars, ini adalah situasi paling penting yang dihadapi. Akan lebih baik untuk menyingkirkan Qin Yi sebelum hal lain, atau mereka akan menodai reputasi 5 silsilah naga langit. Li Luo bisa membayangkan betapa jeleknya ekspresi wajah para tetua saat ini. Setelah mencapai konsensus, kelompok itu tidak lagi ragu-ragu. Sosok-sosok melintas ke depan dan aliran cahaya menembus kehampaan, langsung mengalir ke istana air yang sangat besar. Setelah Li Qingfeng, Li Luo, dan pemimpin spanduk lainnya memasuki istana air, suasana di platform tontonan di luar Mystical Yellow Dragon Breath Pool berubah. Meskipun wajah para tamu sebagian besar tetap tidak terpengaruh, ada banyak tatapan yang dilemparkan ke arah Qin Ziming dan Qin Lian dari waktu ke waktu. Kadang-kadang,
mereka juga akan melihat ke arah 5 kepala silsilah dari garis darah Kaisar Langit Li. Meskipun demikian, kelima pemimpin itu tak terduga. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan yang terlihat di wajah mereka. Di sisi lain, para tetua di bawah 5 kepala suku menunjukkan sedikit tanda-tanda frustrasi saat mereka menonton. Tidak ada yang mengharapkan Qin Yi bertindak sedemikian mendominasi. Jika dia langsung menuju pilar naga emas, mereka akan mengerti mengapa. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia telah menciptakan istana air yang tidak masuk akal ini yang menyelimuti ke-6 pilar naga melingkar. Dia jelas tidak meninggalkan wajah apapun untuk generasi muda dari 5 silsilah naga langit dan menantang mereka untuk pertarungan langsung di sini. Lebih jauh lagi, dia menyatakan pertarungan seperti itu dengan semua pemimpin spanduk hanya dengan kekuatannya sendiri. Qin Yi tidak akan terlihat seperti pecundang tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia terlalu bangga bahkan jika dia dikalahkan, karena dia berhadapan dengan yang terbaik dari yang terbaik di generasi garis darah Kaisar Langit Li ini. Sebaliknya, mereka akan memuji dia atas usahanya yang berani. Di sisi lain, jika Li Qingfeng dan pemimpin spanduk lainnya tidak dapat menaklukkan istana cermin air spiritual miliknya, itu akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. Semua orang di benua ilahi asal surgawi akan menertawakan generasi garis darah Kaisar Langit Li ini begitu berita itu keluar. Bagaimana mungkin mereka semua dihentikan oleh seorang gadis lajang seperti Qin Yi di kolam Dragon Breath sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa menyentuh Coiling Dragon Pillar. Hasil konyol seperti itu pasti akan memakukan semua pemuda yang terlibat ke tiang rasa malu. Terlepas dari penampilannya yang cantik, Qin Yi benar-benar kejam saat menyerang. Tentu saja, ini bisa jadi merupakan instruksi dari ibunya. Lagi pula, pendekatan yang menindas seperti itu benar-benar gaya Qin Lian. Saat para tamu menyaksikan dengan ekspresi aneh di wajah mereka, Hall Master dari Crimson Cloud Hall dari Dragon S Fang Lineage, Li Jimpan, tertawa terbahak-bahak. Perjamuan yang bagus dirusak oleh tamu jahat. 5 kepala silsilah secara alami tidak berkomentar, karena mereka berstatus khusus. Namun, para tetua di bawah mereka, terutama mereka yang sudah tidak puas dengan Qin Lian, mau tidak mau mengungkapkan rasa frustrasi mereka di wajah mereka. Sebagai tanggapan, Qin Lian hanya melirik Li Jimpan saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, ini hanya pertukaran antara junior, jadi tidak perlu terlalu tegang, kan? Terlebih lagi, gadisku hanyalah seorang wanita biasa yang berhadapan denganku, melawan semua pemimpin Panji ini dari garis keturunan terhormat Anda. Tentunya Anda tidak khawatir bahwa semua orang ini tidak dapat membersihkan istana cermin air spiritual dari putri saya, bukan jika itu benar-benar terjadi, saya pikir Anda harus berterima kasih kepada saya. Saya telah mengungkapkan dasar cacat dari orang-orang kecil ini, dan Anda dapat melatih mereka lebih baik di masa depan. Ketika para tetua dari 5 silsilah naga langit mendengar ini, mereka sangat marah. Wajah mereka penuh amarah, tetapi mereka harus menahannya untuk menghormati acara khusus itu. Sementara itu, mata Qin Ziming sedikit terkulai seolah tertidur. Namun, semua orang tahu ini hanya tindakannya. Bagaimana Qin Lian berani membantah dengan cara ini tanpa izinnya? Selain itu, 5 kepala silsilah dari garis darah Kaisar Langit Li tidak menyebutkan apapun. Mereka hanya melihat ke Mystical Yellow Dragon Breath Pool dengan tatapan yang menembus kabut tebal. Karena banyak hal telah berkembang sedemikian rupa, tidak ada gunanya mengkritik Qin Lian lebih jauh. Dia jelas keluar untuk membalas dendam atas masalah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia cukup pintar untuk mempertahankannya dalam generasi yang lebih muda dan tidak meningkatkannya lebih jauh. Dengan demikian, bahkan 5 kepala silsilah tidak akan dengan paksa menghentikan pertempuran di Mystical Yellow Dragon Breath Pool sekarang. Bagaimanapun, mereka memiliki begitu banyak orang dari garis darah Kaisar Langit Li melawan satu Qin Yi. Jika tersiar kabar bahwa mereka tidak berani menerima tantangan meskipun dianggap menguntungkan, itu akan semakin merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membiarkan generasi muda menyelesaikannya sekarang. Ketika Li Qingfeng melangkah ke dalam istana air, dia segera melihat sekelilingnya berubah. Dia tampaknya telah muncul di lapangan yang luas, dan sebening kristal yang mempesona, dengan cahaya yang memantul kemana-mana. Dia sedikit mengernyit ketika menyadari bahwa Lu Qingmei dan yang lainnya sudah tidak ada lagi meskipun mereka sudah masuk. Tanpa ragu, pihak istana sengaja memisahkan mereka. Mau menjatuhkan kita satu persatu, Li Qingfeng berkata pada dirinya sendiri. Istana air itu istimewa, karena menciptakan ruang dunia yang memisahkan orang-orang yang masuk. Namun, apakah Qin Yi berpikir untuk menjebak mereka di sini hanya dengan ini? Pada saat ini, Li Qingfeng mengulurkan kedua tangannya, dan kekuatan resonansi berkumpul di telapak tangannya. 2 pedang muncul di tangannya dan kekuatan agung dan tirani melonjak di tubuhnya.
Tiba-tiba, kotak sebening kristal itu mulai bergetar sedikit. Ketika Li Qingfeng melambaikan pedangnya, dua lampu pedang yang tampak menyerupai naga terbang menuju beberapa pilar kristal di lapangan yang bersih. Ledakan, kekosongan berputar dan bergetar di bawah kekuatan tebasan yang sangat besar. Namun, pilar kristal tidak hancur oleh serangan yang mendominasi. Sebaliknya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pilar. Terdengar raungan pelan dan melolong melintasi langit, dan sinar cahaya menyatu di depan Li Qingfeng. Setelah beberapa saat, cahaya memadat dan sesosok muncul di depannya. Li Qingfeng menyipitkan mata saat melihat sosok yang muncul. Sosok ini terlihat persis seperti dia. Itu adalah Li Qingfeng yang lain. Li Qingfeng terkejut dan mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Apakah ini seni cermin air replikasi Duke Art, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar bahwa Duke Art tipe air ini mampu meniru penampilan dan serangan seseorang. Selanjutnya, produk yang disalin mengandung sebagian dari kekuatan yang asli. Meskipun demikian, apakah Qin Yi berpikir bahwa salinan yang menyedihkan itu cukup untuk menahan mereka? Cahaya biru melintas di mata Li Qingfeng. Dia melangkah maju, diiringi desingan angin. Di saat berikutnya, dia muncul di depan tiruannya seperti hantu yang berteleportasi. Dia kemudian menebas kekosongan dengan satu serangan dengan bilah angin yang mengamuk di lengannya, berniat untuk memisahkan kepala klon dari tubuhnya. Saat bilah Li Qingfeng hendak menyerang klon, lampu bilah serupa dari klon muncul untuk mencegat, dan mereka bentrok secara langsung. Dentang, suara renyah emas dan besi terdengar di udara. Percikan terbang, kekosongan bergetar, dan suara dentuman sonik terdengar. Li Qingfeng tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata lagi pada saat ini. Dia sekarang menyadari bahwa klon di depannya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali di bursa sebelumnya. Bagaimana ini bisa? Hati Li Qingfeng bergetar sementara murid-muridnya memantulkan wajah yang sangat familiar di depannya. Bagaimana mungkin tiruan dari Qin Yi ini memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya yang asli? Pada saat yang sama, pemimpin spanduk lain yang melangkah ke istana cermin air spiritual menghadapi masalah yang sama seperti Li Qingfeng. Mereka semua dicocokkan dengan tiruan dari diri mereka sendiri yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Tiba-tiba, para pemimpin spanduk dilemparkan ke dalam pertarungan sengit dengan diri mereka sendiri. Semua kecuali Li Luo. Di alun-alun sebening kristal yang sama, Li Luo sedang berjalan-jalan, mempelajari pilar kristal di daerah sekitarnya. Dia merenungkan banyak sinar cahaya yang dipantulkan di alun-alun, tetapi dia tidak segera melancarkan serangan seperti pemimpin spanduk lainnya. Bagaimanapun, dia akrab dengan metode seperti itu. Sungguh tampilan yang halus dari kekuatan resonansi air. Setelah mengamati sebentar, Li Luo hanya bisa menghela nafas. Di antara 6 resonansi primer dan sekunder dalam dirinya, jika ada satu yang sangat dia kenal, itu pasti resonansi air. Bagaimanapun, itu adalah resonansi yang diperolehnya yang pertama. Dia telah menaklukkan semua tantangan dan memasuki Astral Sage College semua berkat resonansi lampu airnya. Nona Qin Yi, istana cermin air spiritual Anda pasti dibangun dengan kekuatan resonansi air dan formasi khusus, bukan? Jika saya tidak salah, ini pasti memiliki kemampuan refleksi dan penyalinan. Jika ada yang mencoba menerobosnya dengan paksa dengan kekuatan resonansi, itu akan menyalin kekuatan resonansi orang itu. Jika Anda memiliki kepercayaan diri dalam menahan semua pemimpin Panji dengan ini, saya yakin kemampuan ini pasti telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi dengan bantuan formasi khusus, bukan? Suara rendah Li Luo bergema di alun-alun yang luas dan kosong itu. Dia melanjutkan saat senyuman muncul di wajahnya, peniruan yang diciptakan melalui kekuatan resonansi air kuat jika lawannya kuat. Lemah jika lawannya lemah. Tidak ada jika lawan tidak bergerak. Oleh karena itu, tanpa memanggil kekuatan resonansi di dalam dirinya, Li Luo duduk bersila di tempat asalnya sambil melihat pilar kristal di depannya dengan senyum cerah. Bagaimana rencanamu untuk berurusan denganku? Keheningan mengikuti di alun-alun sebening kristal karena tidak ada gerakan untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, tidak ada tanda-tanda tiruan dari Li Luo juga. Melihat ini, Li Luo tersenyum lebih lebar. Mendesah. Pada saat ini, desahan lembut bergema di alun-alun. Setelah ini, Li Luo melihat sosok menawan muncul di pilar kristal di depannya, dan dia perlahan berjalan keluar. Setelah beberapa tarikan napas, dia menjelma menjadi daging seolah-olah fiksi telah berubah menjadi kenyataan. Kecemerlangan di mata menawan Qin Yi bersinar dan wajahnya yang cantik dan giok bahkan lebih cantik di bawah pantulan kristal yang mempesona. Dia dengan ringan mengerutkan bibir merahnya yang seperti kelopak bunga dan berkata dengan suara sejelas aliran, sungguh berwawasan, pemimpin spanduk Li Luo. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu di benua dewa luar. Namun,
Karena tidak mungkin membuat salinan menggunakan Anda sebagai template, maka dia tersenyum manis dengan ketidakpedulian di matanya yang jernih. Biarkan aku mengirimmu keluar secara pribadi. Segera setelah Qin Yi menyelesaikan kalimatnya, sejumlah besar kekuatan resonansi melonjak di dalam dirinya dan kemudian gelombang kekuatan biru muncul di belakangnya seperti tsunami raksasa. Saat ombak mengamuk, kehampaan di sekelilingnya bergetar dan raungan rendah bisa terdengar. Kehadiran dominan dari gelombang energi yang tersebar ke segala arah seperti gelombang pasang. Ketika Li Luo merasakan gelombang energinya, wajahnya menjadi serius. Dia telah berhasil mencapai kekuatan Duke kelas 1 yang lebih rendah berkat menggunakan harmoni dengan Green Nether Banner. Qin Yi, bagaimanapun, sekuat adipati kelas 1. Selain itu, dia benar-benar ahli tingkat atas di antara siswa kelas 1. Lagi pula, dia adalah jenis bakat yang bisa mengalahkan lawan pada tahap yang lebih tinggi darinya berkat bakatnya yang luar biasa. Li Luo memiliki perasaan bahwa dia tidak akan kalah bahkan jika dia bertemu dengan Duke kelas 1 yang sebenarnya ketika dia mendapat bantuan dari Fire Lotus Camp. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini bukan batasnya. Dia sekuat Li Qingfeng berdasarkan gelombang energi yang dikirim. Namun, Li Luo dapat dengan jelas merasakan bahwa Qin Yi setingkat di atasnya. Apakah dia memisahkan kekuatannya untuk mempertahankan istana air ini dan menjebak pemimpin Panji lainnya? Li Luo merenung sejenak dan akhirnya mengerti. Pada akhirnya, ini bukanlah istana air biasa. Untuk mempertahankan semua pemimpin spanduk yang sangat berbakat seperti Li Qingfeng di sini, Qin Yi pasti menghabiskan banyak energi untuk mempertahankan seni ini. Meskipun demikian, fakta bahwa dia bisa tetap begitu kuat bahkan ketika dia mempertahankan istana berarti bahwa Qin Yi tidak diragukan lagi adalah lawan terkuat yang harus dihadapi Li Luo di generasinya hingga saat ini. Li Luo mengulurkan tangannya saat ini dan meraih Golden Jade Onyx Elephant Blade miliknya. Tingkat kekuatan Gajah Ilahi 3. Bila belang-belang dan sederhana bergetar, dan kekuatan besar mengalir ke lengannya seperti gajah purba yang mengamuk. Daging dan darah lengan Li Luo mengembang dengan hebat dan kulitnya mulai sobek. Avatar Thunder Peal, 2 pulsa sonik. Petir bisa terdengar dari bengkel petir di dekat jantungnya. Itu bergema di seluruh tubuhnya, lalu dagingnya mulai bergetar. Pada saat ini, daging dan darahnya tampak menyala dan tubuh fisiknya menguat dengan cepat. Li Luo tidak akan lengah melawan lawan yang kuat seperti Qin Yi. Dia telah menggunakan seluruh persenjataannya sejak awal. Seni 9 revolusi, napas petir naga langit. Dia meluncurkan serangannya tanpa ragu-ragu, memanfaatkan seni 9 revolusi sejak awal. Mengaum, raungan naga bergema di alun-alun, dan manifestasi naga besar muncul di belakang Li Luo. Itu membuka rahangnya, dan gemuruh guntur dan kilat di dalamnya melesat langsung ke arah Qin Yi dalam ledakan yang merusak. Ini pasti seni 9 revolusi dari 5 silsilah naga langit. Cukup mengesankan, terutama dengan gabungan kekuatan harmoni dari Panjimu, kata Qin Yi sambil menyaksikan dengan mata jernih dan tenang seperti danau yang tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan atau ketakutan di tengah serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Li Luo. Sebaliknya, dia menyaksikan petir naga terbang ke arahnya dengan penuh minat. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan sejumlah besar energi berkumpul di depannya, mengembun dengan cepat menjadi bunga berbentuk aneh. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seni rahasia dari Bloodline of Heavenly Emperor King juga, pemimpin spanduk Li Luo. Dengan jentikan jarinya yang ramping, bunga energi yang indah terbang keluar. Di udara, dengan cepat melebar menjadi ratusan meter dengan kelopak yang halus dan anggun. Seni rahasia bunga pemakan roh. Bang! Napas naga petir secara agresif berbenturan dengan bunga anggun yang terkondensasi dari energi, menciptakan ledakan petir yang memekakkan telinga yang bergema di seluruh alun-alun sebening kristal. Li Luo menyaksikan tabrakan itu dengan heran. Meskipun penampilannya halus, bunga energi tidak hancur di bawah serangan brutal dari nafas naga petir. Sebaliknya, itu dengan cepat kehilangan kekuatannya karena digiling oleh kelopak yang menari. Secara bertahap, energi petir mulai muncul di bagian depan bunga energi. Seolah-olah nafas naga petir telah diserap olehnya. Setelah beberapa napas naga petir benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah bunga dengan energi petir yang berderak di atas permukaannya. Qin Yi sedikit tersenyum mendengarnya, dan bunga itu mengembang. Pada saat berikutnya, itu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kelopak jatuh yang dipenuhi dengan energi petir liar terbang langsung ke arah Li Luo. Li Luo mengerutkan kening melihat pemandangan ini, dan kilatan petir muncul di bawah kakinya. Seni petir. Dalam sekejap, Li Luo menghilang dari tempat asalnya dan muncul di belakang Qin Yi. Dengan cengkeraman Onyx Elephant Blade yang erat, kekuatan resonansi gandanya melonjak di dalam senjatanya saat dia menebas. Seperti makhluk spiritual,
ada sisa-sisa spiritualitas yang terilhami dalam kekuatan besar dari resonansi gandanya. Resonansi ganda dunia ketiga sentience. Sisa-sisa spiritualitas. Tebasan itu tidak hanya diisi dengan sisa-sisa spiritualitas dari resonansi gandanya, tetapi juga kekuatan avatar Thunderpeal dan kekuatan gajah ilahi. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang harus diperhitungkan. Saat cahaya pedang melintas ke arah sasarannya, kekosongan itu terkoyak dengan suara dering yang sangat tajam. Cahaya pedang menebas pinggang ramping Qin Yi, menunjukkan bahwa Li Luo tidak punya niat untuk menahan kecantikan ini. Jelas, Qin Yi tidak membutuhkan belas kasihan seperti itu. Menanggapi serangan mendadak itu, bayangan misterius yang mirip dengannya muncul di belakang punggungnya. Ini adalah avatar roh, sesuatu yang hanya tersedia bagi mereka yang memiliki resonansi kelas 9. Munculnya avatar roh akan sangat meningkatkan kepekaan dan afinitas seseorang dengan energi alam duniawi. Pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan efek dari skill apapun yang dicor. Li Luo pernah melihat Jiang Qing'e menggunakannya di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Jiang Qing'e adalah avatar roh ringan, sedangkan Qin Yi adalah avatar roh air. Dengan munculnya avatar roh air, energi alami duniawi atribut air berkumpul di belakangnya dengan kecepatan gila dan dengan cepat terkondensasi menjadi selubung air. Selubung air tampak setipis kertas, tetapi sangat padat dan berat, artinya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat cahaya pedang menyapu, itu berbenturan langsung dengan selubung air. Hampir setengah dari selubung air langsung terkoyak oleh tebasan itu. Ada sedikit kejutan di mata tenang Qin Yi. Sepertinya serangan Li Luo mengandung lebih banyak kekuatan daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Kerudung airnya yang berat dibuat dengan resonansi air kelas 9. Dalam keadaan normal, seseorang perlu mengeluarkan banyak energi untuk memecahnya. Namun, sepertinya Li Luo telah sepenuhnya meniadakan kekuatan resonansi kelas 9-nya. Kekuatan resonansi ganda dengan Vestiges of Spirituality. Qin Yi segera merasakan perbedaan yang berasal dari tebasan Li Luo. Pengalaman dan pengetahuannya luar biasa, jadi dia langsung mengerti kekuatan aneh yang baru saja ditunjukkan Li Luo. Ada semacam kekuatan magis di dalamnya yang mengikis kekuatan resonansi kelas 9 di selubung airnya. Namun, dia tidak asing dengan itu, karena dia telah melihat seniornya, Chu Qing, menggunakannya juga. Ranah ketiga resonansi ganda. Jadi Li Luo berhasil mengolah resonansi gandanya ke tingkat setinggi itu, dia benar-benar berbakat. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, wajahnya yang cantik dan menawan tetap tidak terpengaruh dan tenang. Meskipun mengejutkan bahwa Li Luo telah berhasil mencapai alam ketiga dalam kekuatan resonansi ganda, dia saat ini memiliki kekuatan Duke kelas 1, jadi dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang lebih lemah dari dirinya seperti Li Luo. Di bawah bimbingan jari-jari seperti batu giok Qin Yi, selubung air yang tebal terlipat menjadi mantel tipis berwarna biru tua dengan pola cahaya yang misterius dan bersinar. Meski tipis, mantel itu membungkus cahaya pedang seperti jari-jari lembut yang membelai dan dengan cepat mengikis serangan itu. Fleksibilitas dan karakteristik resonansi air yang selalu berubah benar-benar luar biasa di tangan lembut Qin Yi. Serangan Li Luo tidak bisa lagi menembus pertahanannya. Namun, ekspresinya tidak berubah. Lagi pula, tidak realistis berharap mengalahkan seseorang seperti Qin Yi dengan mudah. Ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka pada akhirnya. Sepertinya tidak mungkin dia bisa menahan apapun dalam pertempuran ini. Dengan kilatan di matanya, Li Luo melonggarkan cengkeramannya pada Golden Jade Onyx Elephant Blade dan mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Kemudian kekuatan resonansinya melonjak ke arahnya dalam semburan yang sangat besar. Tujuan serangan mendadaknya hanya untuk menguji kekuatannya. Seni rahasia 9 revolusi pencerahan resonansi naga langit. Tatapannya berubah muskil pada saat ini. Tiba-tiba, ada nyanyian naga kuno dan liar bergema dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura misterius muncul dari belakang Li Luo. Secara bertahap, siluet besar terwujud. Siluet itu terjerat berkelok-kelok dan memancarkan ketakutan naga yang sangat kuno dan menakutkan. Dragonfir ini akan menembus semua pertahanan dan langsung menuju ke bagian terdalam dari hati siapapun. Dengan demikian, bahkan mantel air Qin Yi tidak efektif saat ini. Kekuatan naga surgawi menyerang langsung ke jiwanya, dan hatinya yang biasanya tenang mengalami kejutan sesaat. Akhirnya, Li Luo memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memamerkan seni 9 revolusi keduanya. Setelah menggunakan pencerahan resonansi naga langit, dia bisa merasakan penguatan kondisi mentalnya. Ini tidak meningkatkan kekuatan resonansinya secara langsung, tetapi memberinya kepercayaan diri yang lebih besar dan memungkinkannya untuk mengendalikan dirinya dengan lebih baik. Selain itu, pencerahan resonansi naga langit dapat meningkatkan seni resonansi lainnya yang memiliki atribut naga. Dengan rasa percaya dirinya yang selalu tinggi,
dia menyelesaikan segel tangannya dengan satu tangan, dan lebih banyak kekuatan resonansi melonjak di dalam dirinya. Ujung jarinya langsung meluncur melintasi kekosongan di depannya. Segera setelah itu, sebuah retakan mengoyak kehampaan, dan suara air yang mengalir bisa terdengar. Saat berikutnya, air gelap dan dingin menyembur keluar darinya. Pada saat yang sama, seekor naga hitam besar menembus kehampaan dan keluar dari air sungai hitam yang menderu-deru. Tanpa ragu-ragu, itu terbang langsung ke arah Qin Yi dan menyerang. Proklamasi marah naga hitam menunjukkan kehadirannya yang luar biasa yang lebih ganas dan agresif dari sebelumnya. Terbukti, dorongan dari pencerahan resonansi naga langit tidak bisa diremehkan. Ketika naga hitam menyerbu keluar dari sungai hitam untuk membunuh, bahkan Qin Yi yang biasanya tenang merasakan bahaya jauh di dalam dirinya kali ini. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya merasa terancam oleh serangan Li Luo. Mengaum, diselimuti semburan air hitam yang sedingin es, naga hitam itu meraung dengan teriakan tajam yang mendominasi bahkan menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Untuk sesaat, seluruh kotak kristal bergetar hebat. Ini dianggap sebagai serangan tingkat tertinggi yang bisa dilakukan Li Luo dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak hanya memanggil kekuatan gajah ilahi dan avatar Thunderpeal, dia juga telah menggunakan ranah ketiga dari kekuatan resonansi gandanya bersama dengan pencerahan resonansi naga langit, seni 9 revolusi. Dengan dorongan dari pencerahan resonansi naga langit, spanduk naga hitam sungai dunia bawah ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Meskipun dia masih sekuat Duke kelas 1 yang lebih rendah, dia yakin bahwa semua dorongan ini akan memungkinkannya untuk melukai serius bahkan lawan Duke kelas 1 yang lebih tinggi. Naga hitam itu melolong, dan bayangan besarnya menutupi sosok ramping Qin Yi. Pada jarak sesingkat itu, pertahanan kekuatan resonansinya hancur seketika. Tatapannya bergetar, dan dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Beberapa sinar cahaya berkelap-kelip dan memadat menjadi pola cahaya yang membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya. Namun, pertahanan yang tergesa-gesa tidak banyak membantu dalam menghadapi serangan habis-habisan dari Li Luo. Pola cahaya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Naga hitam meraung dan air hitam dingin menyapu. Semburan energi yang agresif merobek tanah sementara Qin Yi ditebas dengan keras oleh cakar naga hitam. Bang! Kekosongan hancur dan suara menusuk meletus di seluruh alun-alun. Riak tiba-tiba terlihat dengan mata terbuka dan bisa dilihat dari ruang yang robek. Qin Yi jatuh seolah-olah dia terluka parah. Sepanjang jalan, lusinan pilar kristal besar pecah di tengah dan tanda cakar yang dalam yang membentang ribuan kaki mengoyak tanah. Itu seperti alun-alun telah dibagi menjadi dua. Pilar kristal yang jatuh runtuh, suara yang dihasilkan bergema di seluruh alun-alun. Bayangan pertempuran telah diproyeksikan ke langit di atas kolam nafas naga. Adegan ini telah terpatri di benak banyak tamu yang hadir. Mata mereka sedikit berkedut. Li Luo sangat kejam, habis-habisan bahkan melawan wanita mungil seperti Qin Yi. Pada saat yang sama, mereka cukup terkejut dengan serangan Li Luo. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan Duke kelas 1 yang lebih rendah, serangan itu cukup kuat untuk melukai bahkan Duke kelas 1 yang lebih tinggi. Sepertinya bahkan Qin Yi akan menderita jika dia tertangkap basah oleh serangan itu. Pada saat yang sama, beberapa sorakan meletus di dalam 5 silsilah naga langit. Serangan balik oleh Li Luo jelas melebihi harapan mereka. Mereka mengira dia akan dirugikan dengan celah kekuatan yang begitu besar dan jelas. Meskipun demikian, ekspresi Qin Lian tidak berubah sama sekali di tengah sorakan keras. Dia hanya menonton Li Luo di layar, meskipun udara di sekitarnya menjadi sedikit lebih dingin. Demikian pula, tidak banyak perubahan dalam ekspresi dari 5 kepala silsilah. Mereka terus menonton layar dengan mata setenang kolam yang dalam. Tatapan mereka secara alami lebih jauh dan lebih jelas. Serangan Li Luo benar-benar melebihi harapan, dan Duke kelas 1 biasa akan terluka parah karenanya. Namun Qin Yi luar biasa. Kembali ke alun-alun sebening kristal. Li Luo memusatkan pandangannya pada area dengan pilar kristal yang jatuh, karena Qin Yi tersembunyi di bawah puing-puing. Dia tidak terbawa suasana setelah keberhasilan serangan sebelumnya. Matanya berkilat, dan lamben Haokeye muncul di cengkeramannya. Tanpa ragu lagi, dia menarik tali busur dan kekuatan resonansi mengalir keluar dari tubuhnya. Bang! Bang! Detik berikutnya, lusinan taring naga petir mengalir terbang di udara, mengarah langsung ke puing-puing pilar kristal yang runtuh. Namun, saat taring hendak mengenai, selubung air berwarna biru muda muncul dari udara tipis. Panah petir membombardir selubung air, menghasilkan riak di permukaannya. Secara bertahap, serangan itu menghilang. Li Luo menghela nafas. Qin Yi benar-benar luar biasa bahkan serangan ganas seperti itu tidak cukup untuk melukainya. Bola kekuatan resonansi biru muda bersinar dan melayang ke udara. Pada saat yang sama, puing-puing kristal yang terkubur dengan cepat larut. Setelah beberapa saat,
Qin Yi kembali ke penglihatan Li Luo. Dia tampak sedikit bingung pada saat ini. Rok panjangnya sedikit sobek, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju seperti batu giok. Pada saat yang sama, perut bagian bawahnya robek oleh beberapa bekas cakaran yang menganga, meninggalkan bekas luka yang dalam di daerah tersebut. Jelas, bahkan Qin Yi telah membayar mahal untuk menerima pukulan besar dan mengejutkan dari Li Luo. Namun, itu tidak separah yang diharapkan Li Luo. Dia menatap kulit yang terbuka di bawah gaun Qin Yi. Menjulang, kulit seputih salju akan membuat siapapun melamun. Namun, dia tidak melihat dengan rasa tidak senonoh. Sebaliknya, dia menatapnya dengan erat tanpa berkedip. Dia telah memperhatikan bahwa serangkaian kata misterius telah muncul di kulit halus Qin Yi. Seperti rune yang terukir di daging dan darahnya, cahaya misterius bersinar dan mengalir. Secara bertahap, luka mengerikan di perut Qin Yi mulai sembuh dengan kecepatan luar biasa. Setelah selusin napas, itu benar-benar hilang. Kulitnya yang halus kembali mulus-mulus seperti batu giok. Li Luo tercengang melihat pemandangan ini. Semua luka akibat serangannya telah disembuhkan dengan begitu mudah. Ini bertentangan dengan semua logika biasa. Serangannya sebelumnya telah menggabungkan kekuatan alam ketiga dari resonansi ganda serta kemampuan erosi dari air bawah yang gelap. Pukulan seperti itu seharusnya tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Namun, Qin Yi berhasil melakukannya. Melihat tubuh gioknya yang sempurna dan indah, Li Luo mengedipkan matanya saat dia bertanya tanpa daya, apakah itu Duke Art yang pemarah? Saat cahaya air terus mengalir di sekitar tubuh halus Qin Yi, bahkan gaunnya yang robek mulai memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap. Dia balas menatapnya dengan tatapan sedingin es saat dia dengan tenang menjawab, ini adalah seni adipati kelas kenaikan jiwa dari garis darah Kaisar Langit King. Memang, armor batu giok air yang tak terkalahkan adalah sejenis seni adipati yang mengeraskan tubuh. Li Luo tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya Duke Art yang menempa tubuh, tapi juga kelas Soul Ascension. Qin Yi benar-benar talenta nomor satu di generasi saat ini dari garis darah Kaisar Langit King. Jelas, tidak ada yang mengira seseorang selembut dan sehalus dia telah menguasai Duke Art yang pemarah. Sepertinya tubuh fisiknya adalah keunggulan sejatinya di sini. Menilai dari kecepatan pemulihannya dari cedera sebelumnya, armor giok air tak terkalahkan memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat cepat. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan sangat jelas oleh Li Luo, yang memiliki resonansi air. Dia selalu membuat lawannya jijik dengan kemampuan pemulihan yang menakutkan dari kekuatan resonansi airnya. Siapa yang mengira dia akan kecewa dengan kemampuan yang sama suatu hari nanti? Pada saat ini, mata Li Luo berkedip. Kecuali dia benar-benar bisa mengalahkan Qin Yi dengan kekuatannya yang menggelegar dan melukainya secara signifikan, dia akan sembuh kembali dengan seni yang luar biasa ini dan akhirnya membuatnya lelah. Sayangnya, dialah yang memiliki fondasi yang lebih lemah dari mereka berdua. Pada akhirnya, Qin Yi memiliki kekuatan Duke kelas 1. Dia lebih baik dari dia dalam semua aspek. Benar-benar membuka mata Anda, pemimpin spanduk Li Luo. Jika bukan karena armor giok air yang tak terkalahkan, saya khawatir saya akan terluka parah dari serangan sebelumnya, kata Qin Yi dengan tenang, kata-katanya bergema di kotak kristal. Tidak seperti biasanya, suaranya tenang, Li Luo bisa merasakan napas dingin dalam kata-katanya. Terbukti, dia telah membuatnya marah dengan serangan sebelumnya. Ini hanya kesopanan dasar bagi saya untuk membalas budi. Terimalah hadiah yang telah saya siapkan untuk Anda, pemimpin spanduk Li Luo, kata Qin Yi sebelum dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di depannya dan mulai membentuk segel tangan. Begitu Li Luo mendengar ini, dia segera mundur dan kekuatan resonansinya melonjak di dalam tubuhnya. Namun, banyak lampu biru mulai muncul di tubuhnya saat dia mundur. Lampu-lampu ini bersinar dengan cahaya misterius. Pola rahasia ini jelas digambar oleh Qin Yi, tetapi bahkan Li Luo tidak tahu kapan dia berhasil melakukan ini. Ketika kamu menyerang lebih awal, bukan karena aku tidak bisa bertahan tepat waktu. Aku hanya menyiapkan hadiah balasan untukmu, Qin Yi dengan tenang menjelaskan. Pada saat berikutnya, cahaya air keluar dari rune misterius di tubuh Li Luo. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan mematikan menimpanya, membuatnya merasa seperti telah tenggelam ke kedalaman lautan terdalam. Saat dia mengangkat kepalanya, yang bisa dia lihat hanyalah siluet raksasa dan buram yang terbentuk saat sinar cahaya dari rune misterius memadat menjadi satu. Siluet besar itu benar-benar membuatnya kewalahan. Itu adalah sosok wanita yang buram. Terjebak di dalamnya, Li Luo terjebak di perut siluet itu seperti dia adalah janin di dalam rahim. Itu adalah pemandangan yang benar-benar aneh. Ini adalah hadiahku untukmu, pemimpin spanduk Li Luo. Seni rahasia pengembalian janin. Mengikuti kata-kata Qin Yi, Li Luo tiba-tiba merasakan kejutan di tubuhnya,
lalu kekuatan resonansinya mulai mengalir keluar dengan cepat. Semuanya terkuras oleh siluet raksasa dan buram di depannya. Qin Yi berencana untuk menyedot setiap ons terakhir dari kekuatan resonansi dalam dirinya terlebih dahulu. Setelah dia kehabisan daya resonansi, dia akan menjadi seperti ikan di talenan, menunggunya untuk membantai dia. Siluet besar dan buram terus menekan Li Luo dan menguras kekuatan resonansinya. Pada saat ini, wajahnya luar biasa serius. Qin Yi benar-benar menyusahkan, dan serangan baliknya benar-benar menyebalkan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan resonansi yang meninggalkan tubuhnya secara bertahap dipindahkan ke dirinya melalui siluet raksasa ini. Selain itu, ada celah antara kekuatan resonansi mereka sejak awal. Jika transfer seperti itu terus berlanjut, perbedaan kekuatan akan melebar dan itu pasti akan berakhir dengan kekalahan total baginya. Pengguna resonansi kelas 9 benar-benar lawan yang licik. Ini terutama benar ketika seorang jenius seperti itu berada dalam posisi bertubuh tinggi ditambah dengan sumber daya kultivasi terbaik. Metode yang mereka miliki benar-benar mematikan pikirannya. Selain itu, ada Duke Art yang menempa tubuh tingkat Soul Ascension dan seni rahasia yang sebanding dengan seni 9 revolusi. Ditambah dengan mencapai harmoni dengan Fire Lotus Camp, Qin Yi sekuat Duke kelas 1 yang sebenarnya sekarang. Pada saat ini, Li Luo memfokuskan dan menggabungkan kekuatan resonansi di dalam dirinya menjadi kekuatan resonansi ganda. Kekuatan bermutu tinggi seperti ini akan membantu memperlambat proses penyerapan. Meskipun demikian, ini hanyalah metode untuk menunda waktu, dan dia akhirnya tidak dapat melarikan diri hanya dengan melakukan ini. Jelas, Qin Yi telah merencanakan serangan balik ini cukup lama. Dia mungkin sudah mulai mempersiapkan seni rahasia ini segera setelah Li Luo melancarkan serangan mengejutkannya tadi. Karena serangan eksplosif Li Luo telah dihentikan oleh armor giok airnya yang tak terkalahkan, sekarang giliran dia untuk digigit dan menahan serangan baliknya. Qin Yi sedikit membuka bibir merahnya, dan suaranya yang jernih mengalir keluar seperti aliran mata air. Pemimpin spanduk Li Luo, alam ketiga dari resonansi ganda memang luar biasa. Namun, itu hanya akan mengulur sedikit waktu. Kehilanganmu tidak bisa dihindari, jadi mengapa kamu masih repot dengan semua perjuangan yang tidak berguna ini mungkin lebih layak untuk Anda untuk menyerah sekarang. Mendengar ini, Li Luo tertawa dan menjawab dengan bercanda, aku bisa mengaku kalah kepada siapapun kecuali kamu. Jika aku melakukannya, ibuku akan memukulku dengan baik ketika dia kembali suatu hari nanti. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri, jawab Qin Yi dengan tenang. Dia membentuk lebih banyak segel tangan dengan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar pada siluet wanita untuk sesaat, dan tingkat kekuatan resonansi yang disedot dari Li Luo meningkat dengan cepat. Merasa kehilangan kekuatan, Li Luo menunjukkan tanda-tanda panik di wajahnya. Namun, ada senyum tipis di kedalaman matanya. Jadi kamu sangat menikmati menghisap kekuatan resonansi orang, Li Luo bergumam pada dirinya sendiri saat sebuah pikiran melintas di benaknya. 12 gelembung resonansi perlahan muncul di dalam tubuhnya. Ini adalah seni gelembung resonansi, sesuatu yang telah dia kembangkan beberapa waktu lalu untuk menyimpan kekuatan resonansinya. Namun, karena kekuatannya telah meningkat pesat baru-baru ini, dia tidak lagi tertarik dengan efek penyimpanan. Itu terlalu loyo baginya. Dengan demikian, Li Luo tidak lagi menggunakan gelembung resonansi untuk menyimpan kekuatan resonansinya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menyimpan barang-barang lain. Misalnya, racun ganda yang pernah tertinggal di tubuhnya. Racun ini telah ditinggalkan oleh serangan mendadak dari Pei Hao. Itu merugikan bahkan terhadap seseorang di panggung umum tim Gayung Surgawi. Meskipun mudah bagi Li Jingze untuk menghapusnya sepenuhnya dari tubuhnya, Li Luo membiarkannya. Dan alasannya justru untuk saat seperti ini. Dia tersenyum ringan saat dia memusatkan perhatiannya pada 12 gelembung resonansi hitam pekat di dalam dirinya. Sudah waktunya bagi Qin Yi untuk mencoba jebakan yang dia buat dengan iseng. Dengan pikiran, 12 gelembung resonansi meledak, dan racun kental menyebar kemana-mana. Mengikuti ini, dia menutupi kehadiran mereka dengan kekuatan resonansi ganda dan menyembunyikan semua jejak. Meskipun ini juga merusak kekuatan resonansinya sendiri, itu layak dicoba sekarang, mengingat pilihannya yang terbatas. Tak lama kemudian, dia menyaksikan kekuatan resonansi ganda yang diisi dengan racun ini meninggalkan tubuhnya dan mengalir di sepanjang saluran rahasia sebelum memasuki siluet raksasa. Setelah beberapa saat singkat, kekuatan resonansi masuk ke tubuh Qin Yi. Li Luo terus menonton dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apakah racun ganda itu akan efektif padanya atau tidak. Pada saat ini, Qin Yi mulai merasa tidak nyaman karena tatapan baru dari Li Luo ini. Dia segera memasang penjaganya. Siapa yang tahu apa lagi yang dimiliki bocah licik dan licik ini di lengan bajunya.
Saat dia merenungkan trik apa yang telah dia tarik sekarang, ekspresinya mulai berubah. Jelas, dia merasakan perkembangan yang tidak biasa di dalam tubuhnya sendiri. Itu adalah kekuatan aneh dan khusus yang mulai menyebar di dalam tubuhnya, mengikis kemanapun ia pergi. Racun. Qin Yi terkejut. Dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri dan merasakan gas beracun yang hitam pekat menyebar di dalamnya. Kamu berani menggunakan racun. Dia mendesis sambil memamerkan gigi peraknya pada Li Luo. Nona Qin Yi, Anda benar-benar jiwa yang baik. Bagaimana Anda tahu bahwa saya diracuni seberapa baik Anda membersihkannya untuk saya? Jangan ragu untuk menyedot semuanya, tidak perlu malu. Saya tidak akan menolak. Li Luo menjawab sambil membuka tangannya dengan wajah penuh antisipasi. Pada saat ini, seutas udara hitam muncul dari wajahnya yang cantik. Racun ini sangat agresif. Terkejut dan geram, dia harus segera menyalurkan kekuatan resonansinya sendiri dan mengurangi efek racun sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Adapun seni pengembalian janin, dia menghentikannya setelah merenungkannya sebentar. Dia tidak yakin berapa banyak racun yang ada di tubuh Li Luo. Jika dia terus menyerap kekuatan resonansinya bersama dengan racunnya, itu akan sangat menyusahkan bahkan untuknya. Tanpa seni, siluet itu berangsur-angsur memudar. Li Luo akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menyeringai saat berkata, kamu terlalu berhati-hati, Nona Qin Yi. Sebenarnya hanya ada sedikit racun di dalam diriku. Tidak lebih. Jika kamu bertahan, aku harus mengakui kekalahan. Karena dia telah menggunakan ke-12 gelembung resonansinya, memang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membalasnya. Namun, dia telah mengambil kesempatan ini untuk membuat marah Qin Yi dengan terampil. Pada saat ini, wajah Qin Yi pucat dan dingin. Meskipun dia biasanya tenang dan tenang, anehnya dia merasa sangat marah saat berhadapan dengan Li Luo. Dia menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun. Dia perlu menenangkan diri dan membersihkan racun di tubuhnya dengan resonansi air tingkat 9. Ini adalah racun yang benar-benar mendominasi. Bahkan dengan kemampuan pembersihan alami dari resonansi airnya, dia perlu mengeluarkan banyak daya resonansi untuk menghilangkannya. Sepertinya Fatal Reversion Art telah membuatnya lebih menderita daripada keuntungan pada akhirnya. Itu benar-benar membuat frustrasi. Pemimpin spanduk Li Luo, mengapa Anda repot-repot dengan perjuangan yang tidak berharga ini? Serangan habis-habisan Anda tidak dapat menghancurkan armor giok air tak terkalahkan saya. Meskipun Anda melarikan diri dari pembalikan janin, akhirnya akan tetap sama, kata Qin Yi dengan tenang saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Li Luo hanya tertawa menanggapi. Memang, armor giok air tak terkalahkan miliknya benar-benar tangguh. Dia belum pernah melihat Duke Art seperti itu sebelumnya, dan itu jauh di atas Thunder Peal Avatar. Benar-benar talenta terbaik dari kekuatan Kaisar Langit. Dia mampu menguasai Duke Art dengan level setinggi itu. Li Luo bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah melihat Duke Arts yang begitu pemarah di Gua Dragon Es Fang. Namun, dia tidak mengambilnya karena Avatar Thunder Peal miliknya masih cukup untuk saat ini. Selain itu, mengolah Duke Art yang mengeraskan tubuh sangat menantang. Dia akan membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar, yang tidak mampu dia beli saat ini. Dia tahu dari serangan sebelumnya bahwa armor giok air tak terkalahkan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat hebat. Kecuali dia bisa memberikan pukulan yang bisa memusnahkan Qin Yi dalam sekejap, dia pasti akan pulih dengan cepat seperti yang terlihat sebelumnya. Sayangnya, kekuatan resonansinya terbatas dan dia tidak bisa bertahan dengan serangan seperti itu cukup lama untuk memberikan kerusakan yang cukup. Pemusnahan instan. Sebuah cahaya melintas di mata Li Luo saat ini. Dia melihat gelang merah di lengannya. Dengan kekuatan serigala langit berekor 3 dan harmoni, tidak akan sulit untuk memberikan pukulan seperti itu pada Qin Yi. Namun, dengan begitu banyak mata yang mengawasi, termasuk para ahli King Stage, dia tidak tahu apakah ini akan melanggar aturan atau tidak. Selain serigala langit berekor 3, masih ada satu hal yang bisa dia coba. Saat dia merenungkannya, niat pedang di dalam tubuhnya mulai bertingkah. Ini adalah galaksi niat pedang yang telah dia kembangkan untuk formasi pedang taring naga resonansi segudang. Itu adalah seni yang gigih dan tak tertandingi. Meskipun itu tidak lengkap, itu masih merupakan Duke Art kelas Destiny. Bisakah dia menembus armor giok air yang tak terkalahkan dengan itu? Saat Li Luo merenungkan bagaimana melanjutkan pertempuran melawan Qin Yi, dia mengambil inisiatif untuk menyerang balik terhadapnya. Jelas, dia tidak ingin menyeret pertarungan ini lebih lama lagi. Sejumlah besar kekuatan resonansi biru muda melonjak di tubuhnya, dan gelombangnya naik tinggi ke udara. Dengan gerakan sederhana dari jari-jarinya yang seperti giok, kekuatan resonansi berubah menjadi ikan yang tak terhitung jumlahnya yang setajam pisau. Tidak, mungkin daripada menyebut mereka ikan, mereka lebih seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang siap menyerang musuh.
Ikan itu menembus udara dan langsung menuju ke Li Luo. Saat mereka berjalan maju, jejak luka samar tertinggal di udara. Pada saat ini, Li Luo memanggil kilatan petir di bawah kakinya dan mundur ribuan kaki dalam sekejap mata. Meskipun demikian, ikan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang. Tanpa mengubah ekspresinya, dia mengayunkan Onyx Elephant Blade dan menebasnya. Sebuah roda pisau terang muncul di depannya dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi, mengancam untuk memotong apapun di belakangnya. Nyatanya, kehampaan mulai melengkung dengan adanya roda pisau. Pada saat itu, ia mendesing keluar, dan semua ikan yang lewat benar-benar hancur. Namun, ikan terus bertelur seolah tidak ada habisnya. Akhirnya, roda pisau meredup saat ditelan oleh sekumpulan mereka. Setelah itu, gerombolan ikan melanjutkan perjalanan menuju Li Luo. Li Luo terus mundur. Memang, ada perbedaan mencolok antara kekuatan Duke kelas 1 atas seperti Qin Yi dan Duke kelas 1 yang lebih rendah seperti dia. Jika bukan karena ranah ketiga dari kekuatan resonansi gandanya, dia akan segera tersingkir ketika serangan mereka bentrok. Efek misterius dari kekuatan dunia ketiga resonansi ganda telah mengurangi efek yang menghancurkan dari kekuatan resonansi kelas 9 lawannya sebelumnya. Namun, Li Luo masih kalah di sini. Di masa lalu, dia mampu mengatasi lawan-lawannya dalam pertempuran gesekan berkat resonansi airnya, tetapi musuh khusus ini memiliki resonansi air tingkat 9. Akan gila untuk mencoba taktik seperti itu terhadapnya. Dengan pemikiran ini, dia mundur berulang kali dan bersiap untuk langkah pamungkas selanjutnya. Ini akan menjadi langkah yang menentukan dalam pertempuran ini. Jika ini pun gagal, serigala langit berekor 3 akan menjadi pilihan terakhirnya. Sementara itu, Qin Yi meluncurkan serangkaian serangan yang mendominasi sementara dia berdiri di atas kotak kristal. Suara gemuruh air bergema di seluruh istana ketika pilar-pilar air yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kekuatan penetrasi yang ditembakkan ke arah Li Luo. Menghadapi serangan yang begitu padat, Li Luo dipaksa hampir mati saat dia terus melarikan diri dengan panik. Tanda-tanda luka mulai terlihat di tubuhnya. Untungnya, dia memiliki resonansi air, cahaya, dan kayu, yang memberinya banyak penyembuhan saat digunakan bersama. Mereka membantu mengurangi luka yang ditimbulkan oleh serangan mengamuk yang dilakukan oleh Qin Yi. Meskipun demikian, siapapun yang menonton dapat mengatakan bahwa dia lebih unggul di sini. Li Luo akan kelelahan dalam beberapa saat, dan kemenangan mudah akan terlihat untuk Qin Yi. Seiring waktu terus berlalu, Qin Yi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Li Luo menghindari serangannya dengan cara yang menyedihkan, energi di sekelilingnya mulai berkumpul dengan liar bukannya berkurang. Kamu masih belum menyerah. Qin Yi segera memahami rencana Li Luo saat dia melihatnya berlari. Dia telah menderita banyak luka sejauh ini. Meskipun dia telah pulih, darahnya terus merembes keluar dan membasahi pakaiannya, membuatnya menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Ketekunannya benar-benar melebihi harapannya. Namun, tidak mungkin dia akan memberinya kesempatan dalam pertempuran hari ini. Dengan itu, dia tidak ragu lagi, dan jari-jari gioknya yang ramping mulai membentuk segel tangan dengan cepat, membuatnya tampak seperti fatamorgana kupu-kupu yang menari-nari di telapak tangannya. Pada saat yang sama, semburan kekuatan resonansi mulai berputar dengan liar menjadi pusaran energi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Di dalam setiap pusaran, garis air menyembur ke udara dan meninggalkan jejak samar menembus kehampaan. Garis-garis air ini memiliki kekuatan menembus dan mengiris yang tak tertandingi. Itu adalah metode ofensif yang paling umum untuk pengguna resonansi air. Namun, semuanya berbeda secara alami dengan Qin Yi. Dengan segel tangan dari tangan gioknya, garis-garis air yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi aliran air biru tua yang kira-kira selebar tangan. Meskipun aliran air yang kental tampak tenang seperti aliran yang indah di gunung, Li Luo bisa merasakan bahaya yang datang darinya. Dia menyapu pandangannya melewati aliran air biru tua. Jika benda ini melesat melewatinya, tubuhnya pasti akan langsung tertusuk. Jelas, Qin Yi tidak ingin menyeret pertempuran lebih lama lagi. Melihat wajahnya yang menawan, matanya berbinar-binar. Niat dinginnya tersembunyi di dalam pupil biru mudanya. Duke Art Pembantaian 10.000 aliran air. Katanya dengan tenang, suaranya bergema di udara. Gemuruh. Segera setelah dia selesai memanggil nama seni itu, aliran air biru tua tiba-tiba meledak dan menembus kehampaan, menciptakan dentuman sonik yang menusuk telinga dengan kecepatan ekstrimnya. Namun, dia belum selesai. Qin Yi mengangkat jari gioknya ke udara, dan cermin air mulai muncul di udara. Ketika aliran air biru tua melewati cermin air, cahaya dibiaskan. Dalam sekejap mata, tiba-tiba ada aliran air biru gelap ekstra ilusi. Ini berulang terus-menerus. Sama seperti ini, benang air dibiaskan puluhan kali, dan seluruh kotak kristal dipenuhi dengan aliran air biru tua yang tak berujung yang menembus kehampaan, menuju Li Luo.
Menghadapi serangan seperti itu, mata Li Luo sedikit menyusut. Dia tahu bahwa hanya ada satu aliran air yang nyata di antara ratusan yang hadir. Yang lainnya hanyalah ilusi yang disulap untuk membuatnya bingung. Namun, itu sangat efektif. Ini adalah sesuatu yang suka dilakukan Li Luo dengan kekuatan resonansi airnya ketika dia juga bertarung melawan orang lain. Dia mengangkat kepalanya dan menatap aliran air yang masuk yang memenuhi langit, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Fiuh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membentuk segel tangan terakhir dengan tangannya. Akhirnya tiba waktunya untuk langkah pamungkas yang telah dia persiapkan. Ledakan, gemuruh, energi liar meraung di sekelilingnya dan energi alam duniawi berkumpul di sekitarnya. Dengan akumulasi energi yang semakin banyak, bayangan setinggi sekitar 100 kaki secara bertahap muncul di depan Li Luo. Setelah melihat lebih dekat, itu seperti kipas pisang raja. Namun, kipas pisang ini dipenuhi cahaya angin dan guntur. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat melonjak ke langit. Li Luo mengulurkan tangannya dan meraih kipas pisang raja. Ini adalah seni 9 revolusi ketiga yang dia peroleh dari prasasti naga. Kipas pisang petir twister. Ini adalah seni resonansi murni ofensif. Li Luo memfokuskan matanya dan mencengkeram kipas dengan erat. Dia bisa merasakan energi liar dan mengamuk melonjak di dalamnya. Namun, dia tahu bahwa Lightning Twister Plantain Fan saja mungkin tidak cukup untuk melukai Qin Yi secara serius. Ketika dia memikirkannya, niat pedang yang telah disimpan di salah satu istana resonansinya diaktifkan. Itu sendiri tidak terlalu kuat. Namun, ketika niat pedang diaktifkan, lampu iblis muskil di sekitar istana resonan mulai menjauh seolah-olah mereka takut bersentuhan dengannya. Ketika niat pedang mengalir keluar, Li Luo menyalurkannya ke Lightning Twister Plantain Fan di tangannya. Pada saat ini, hujan aliran air biru tua juga datang untuk membunuh. Menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, Li Luo meraih gagang kipas pisang raja dengan erat dan mengayunkannya secara horizontal, mengarah ke Qin Yi. Ledakan. Ketika Li Luo menyapu kipas pisang raja, kilat menyambar dan badai mengamuk. Tiba-tiba, angin biru yang ganas menyapu alun-alun kristal, meninggalkan bekas luka yang dalam dan robek di lapangan. Di tengah angin biru, ada juga bola petir yang mengandung energi petir yang sangat dahsyat yang dapat dengan mudah memusnahkan bahkan seseorang di tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Angin biru dan bola petir terbang melewati kehampaan dan berbenturan langsung dengan hujan aliran biru tua yang masuk. Kekuatan aliran biru tua yang luar biasa dan menusuk ditampilkan segera setelah mereka melakukan kontak. Mereka menembus angin biru dan langsung menghancurkan bola petir. Namun, ini juga sangat memperlambat kecepatan aliran, meskipun mereka terus mengalir melalui aliran angin menuju Li Luo. Pemimpin spanduk Li Luo, ini adalah seni 9 revolusi ketiga yang telah Anda gunakan. Sungguh mengejutkan. Dari apa yang saya kumpulkan, bahkan pemimpin spanduk Li Qingfeng hanya memiliki 2 seni 9 revolusi. Mencapai prestasi luar biasa hanya beberapa bulan setelah Anda kembali adalah benar-benar mengesankan, komentar Qin Yi saat dia mengamati angin yang mengamuk dan kilat yang menyambar. Dia bisa dengan jelas mengatakan betapa dahsyatnya serangan ini. Meskipun Li Luo hanya setingkat duke kelas 1 yang lebih rendah, dia masih bisa menghentikan pembantaian aliran air 10.000 miliknya. Selain itu, dia selalu menjadi orang yang mengalahkan lawan di atas levelnya sendiri. Dihalangi oleh Li Luo meninggalkannya dengan perasaan campur aduk karena dia jelas lebih lemah darinya. Meskipun demikian, dia bukan lawan biasa. Perbedaan kekuatan masih menjadi faktor utama di sini. Seni 9 revolusi saja tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Di bawah pengawasannya, aliran air biru tua dengan cepat mengiris angin biru dan bola petir, mendekati Li Luo. Tepat pada saat ini, bola petir yang tidak biasa muncul di depan aliran air. Bola petir ini tidak hanya diisi dengan petir yang menyambar, tetapi juga dikelilingi oleh angin yang sangat ganas. Tanpa diragukan lagi, itu telah menggabungkan kedua kekuatan bersama. Ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Itu bertabrakan dengan aliran air biru tua. Pada saat itu, wajah tenang Qin Yi berubah drastis. Ekspresi kaget dan kaget muncul di wajahnya yang biasanya tidak terpengaruh dan cantik. Dia menyaksikan kekuatan penghancur yang mengerikan dari serangan ini dengan segera. Ketika mereka bertabrakan, aliran air biru gelapnya pecah di udara. Setiap aliran air berkecepatan tinggi dihancurkan dan kemudian diterbangkan oleh angin kencang yang mengikutinya. Serangan fatalnya benar-benar hancur dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, dan bola petir khusus langsung menuju Qin Yi seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Terlepas dari kepribadiannya yang dingin, dia terkejut kali ini. Dia tidak mengerti bagaimana Li Luo bisa menembus serangannya. Nyatanya, dia bahkan tidak berhasil melihat mengapa pembantaian aliran air 10.000 miliknya akan hancur dengan sendirinya begitu tiba-tiba.
Seolah-olah dia tiba-tiba menghadapi musuh yang benar-benar menakutkan. Namun, dia tahu bahwa tidak ada gunanya merenungkan semua ini sekarang. Dia buru-buru mengangkat tangan gioknya, dan kekuatan resonansinya melonjak. Segera, kura-kura hitam misterius muncul di depannya. Kura-kura hitam berdiri di depannya seperti gunung hitam yang besar dan kokoh. Perisai Gunung Penyu Mistik. Ini adalah seni pertahanan Qin Yi dengan kemampuan perlindungan yang sangat kuat. Setelah bentrokan sebelumnya dengan pembantaian aliran air 10.000, bola petir dengan angin yang merusak sudah diterpa bekas luka. Perisai ini seharusnya cukup untuk menangkisnya. Saat dia memikirkannya, bola petir itu bertabrakan dengan punggung kura-kura. Mengikuti dampaknya, bola petir itu pecah menjadi percikan api kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti yang diharapkan. Namun, ini tidak cukup bagi Qin Yi untuk menghela nafas lega. Dia memperhatikan bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di cangkang kura-kuranya, dan retakan itu menyebar dengan cepat. Pada titik ini, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata pada pemandangan ini. Kali ini, dia akhirnya merasakan kekuatan yang aneh. Ketika bola petir hancur lebih awal, untaian energi yang hampir tidak terlihat telah menyelinap ke dalam kura-kura hitam. Ini adalah kekuatan yang dengan mudah menembus seni pertahanan. Meskipun gelombang yang berasal dari gaya ini tampak lemah, tampaknya tak terbendung. Apa-apaan ini? Qin Yi benar-benar bingung. Detik berikutnya, sensasi kesemutan muncul di kulitnya. Itu adalah sinyal dari armor giok air tak terkalahkannya bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang mendekat. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun pada saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat untaian energi aneh menembus kura-kura dan bersentuhan dengan kulit telapak tangannya. Sebuah suara lembut terdengar di udara. Armor giok airnya yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping. Untaian energi aneh terus berlanjut dan menusuk tubuhnya secara langsung. Pada titik ini, dia bisa merasakan niat pedang yang menakutkan dan tajam mengiris dan menghancurkan jeroannya. Menghadapi kekuatan yang memusnahkan ini, armor giok air tak terkalahkannya tidak dapat menyelamatkannya, dan dia langsung menderita luka serius. Bahkan dengan kemampuan pemulihan yang luar biasa dari resonansi air kelas 9, Qin Yi harus melewati neraka kali ini. Energi di sekelilingnya menjadi bingung. Wajahnya yang lembut menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Ketika darah segar mendarat di tanah, itu memotong lantai, meninggalkan menit yang tak terhitung jumlahnya dan lubang yang padat. Pada saat yang sama, retakan kecil berulang kali muncul di kulit batu giok seputih saljunya saat terus memperbaiki dirinya sendiri. Pada saat inilah Qin Yi tahu betul bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Meskipun niat pedang agresif di tubuhnya tidak terlalu kuat, itu sangat keras kepala. Bahkan dengan resonansi air kelas 9-nya, masih sangat sulit untuk sepenuhnya menghapus dan membersihkan tubuh dari keberadaannya sepenuhnya. Saat Li Luo menyaksikan Qin Yi berdiri di sana dengan kekuatan resonansinya yang membingungkan, dia akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya kekuatan niat pedang kosmik jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sekarang Qin Yi tertangkap basah dan membiarkan niat pedang memasuki tubuhnya, dia tidak lagi memiliki waktu yang mudah. Sepertinya dia yang lebih baik setelah bentrokan ini. Namun, dia tidak berpuas diri. Sebaliknya, ada lebih banyak tekanan padanya sekarang daripada sebelumnya. Setelah konfrontasi dengan Qin Yi ini, dia telah dengan jelas melihat betapa menantangnya untuk melawan talenta terbaik dari kekuatan Kaisar Langit. Li Luo tidak akan memiliki kesempatan melawan Qin Yi sama sekali jika mereka bertarung dengan kekuatan masing-masing tanpa bantuan harmoni. Minimal, dia harus memasuki Fin Body Tier sebelum dia bahkan bisa melakukan perlawanan apapun. Selain itu, Qin Yi bahkan tidak memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menjaga istana air untuk menjebak Li Qingfeng dan yang lainnya. Karena itu, Li Luo tidak berani meremehkan talenta di benua dewa dalam hanya karena kemenangan tipis atas Qin Yi. Saat Li Luo mengomposisi ulang dirinya, dia melihat ke arah lawannya. Dia pasti tidak baik-baik saja. Meskipun demikian, dia sangat berhati-hati untuk tidak terlalu dekat dengannya. Masih ada kemungkinan bahwa Qin Yi akan menjadi marah dan mengumpulkan semua kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk menjatuhkannya bersamanya. Itu tidak ideal, karena dia masih ingin mengumpulkan nafas naga. Li Luo tertawa kecil, tapi dia tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Qin Yi. Dia berjalan lurus menuju pintu di belakang alun-alun kristal. Pada saat ini, ada cahaya air yang menyilaukan di ambang pintu dengan sinar cahaya melewatinya. Ini adalah pintu keluar dari istana air. Tanpa halangan Qin Yi, Li Luo akhirnya bisa pergi. Dengan ayunan pedangnya, gerbang istana air terbelah dan sinar cahaya jatuh ke sosoknya. Saat dia berdiri di sana, dia berbalik dan melihat Qin Yi. Dia berdiri di tempat aslinya,
tidak bisa bergerak sedikit pun. Sementara itu, Li Luo tersenyum cerah padanya. Nyonya Qin Yi, apakah ibumu akan menghukummu ketika kamu kembali? Qin Yi mengepalkan tangannya, dan pembuluh darah hijau muncul di lengannya. Dia menatap Li Luo dengan mata penuh amarah. Sementara itu, Li Luo hanya tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengejeknya lebih jauh. Berbalik, dia melangkah keluar dari gerbang. Matanya dipenuhi dengan antisipasi pada saat ini. Dengan Li Qingfeng dan yang lainnya masih terperangkap di Istana Air, bukankah keenam pilar naga melingkar akan sesuai dengan pilihannya? Ketika Li Luo keluar dari Istana Air, kerumunan dan tamu di luar kolam nafas naga terdiam sesaat. Ini adalah kesimpulan yang benar-benar tak terduga. Li Luo keluar lebih dulu setelah pertarungan jarak dekat dengan Qin Yi, menjadikannya orang pertama yang keluar dari Istana Air. Li Luo sangat luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan seseorang pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan lawan itu bahkan merupakan talenta top yang sering mengalahkan lawan yang berada pada tahap yang lebih tinggi. Itu tidak mungkin menjadi prestasi yang mudah. Tidak mungkin Li Luo bisa menang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Qin Yi lebih unggul darinya dalam setiap aspek. Meskipun seni 9 revolusi terakhir yang digunakan Li Luo cukup menakutkan, itu seharusnya tidak memiliki kekuatan yang cukup tersisa, untuk mengalahkan Qin Yi dan armor giok airnya yang tak terkalahkan setelah bentrok dengan pembantaian aliran air 10.000. Berbicara secara logis, hasil imbang adalah hasil terbaik yang seharusnya dicapai Li Luo. Itu masuk akal. Kemenangan Li Luo memang aneh. Kalian masih melihatnya secara dangkal. Tak satu pun dari kalian yang memahami kunci pertempuran ini. Kipas pisang petir-petir yang digunakan oleh Li Luo hanyalah sebuah front. Hal utama yang memungkinkan Li Luo menerobos Qin Yi dan Invincible-nya Water Jade Armor terletak pada energi khusus yang tersembunyi di dalam Lightning Twister Plantain Fan yang sangat tajam dan tidak dapat diblokir. Saya menduga itu adalah suatu bentuk seni tingkat tinggi. Oh, dalam hal ini, Li Luo benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia benar-benar putra Li Taixuan seperti bagaimana ayahnya dulu bertarung. Para tamu saling berbisik. Meskipun mereka semua adalah praktisi yang kuat di tahap duke, akhir dari pertempuran masih mengejutkan mereka. Lagi pula, Li Luo dan Qin Yi sama-sama berada di level adipati setelah menggunakan harmoni. Itu benar-benar pertempuran yang mengguncang bumi dan membuka mata hari ini. Saat mereka berbisik di antara mereka sendiri, beberapa mata beralih ke arah Qin Lian. Tidak mengherankan siapapun, wajah Qin Lian berat dan dingin saat dia menatap akhir pertempuran di layar. Gelombang energi yang sangat kuat berdenyut dari tubuhnya, dan kehampaan di sekelilingnya berputar dan pecah. Jelas, bahkan dia tidak mengharapkan Qin Yi gagal. Dengan wajah jelek, Qin Lian dengan dingin berkomentar, tidak mungkin. Ada sesuatu yang salah dengan serangan Li Luo sebelumnya. Dia tidak mungkin menembus Qin Yi dan armor giok airnya yang tak terkalahkan. Niat pedang yang mendominasi seperti itu tidak mungkin berada di bawah kendalinya sama sekali. Dia melihat ke arah Li Jingze dan bertanya, itu tidak mungkin karena kepala silsilah Li Jingze merasa kasihan pada cucunya dan diam-diam mengulurkan tangan membantu, bukan? Sebagai tanggapan, Li Jingze hanya meliriknya tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Li Jimpan dari Dragon S Fang Lineage marah atas tuduhannya pada ayahnya. Dia dengan dingin tertawa dan menjawab, orang lain selalu mengatakan bahwa Qin Lian dari garis darah Kaisar Langit King sombong dan tidak masuk akal. Dengan kata-katamu hari ini, kami telah benar-benar melihatnya sendiri. Untungnya, kakak ketigaku cerdas. Jika menikah melanjutkan, tidak akan ada kedamaian yang dapat ditemukan dalam silsilah taring naga. Ini adalah kata-kata yang benar-benar kejam, dan mata Qin Lian langsung dipenuhi amarah. Dia memelototi Li Jimpan dengan niat membunuh dan bertanya dengan dingin, apa katamu? Aku mengatakan bahwa ini bukan aula teratai api. Jika kamu ingin membuat keributan, tolong lihat lebih dekat di mana kamu berada sekarang. Li Jimpan balas berteriak dengan marah tanpa belas kasihan. Mendengar ini, Qin Lian bergetar dalam kemarahan dan kekuatan resonansinya meledak seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap mata, langit benar-benar berubah menjadi merah tua. Untungnya, Qin Ziming melambaikan lengan jubahnya saat ini. Kekuatan yang sangat besar dan menindas tanpa bentuk apapun menekan dari langit dan memaksa kekuatan resonansi Qin Lian yang meledak kembali ke tubuhnya. Masih menunjukkan wajah ramah, Qin Ziming tersenyum pada 5 kepala silsilah dan berkata, maaf Qin Lian mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Dia selalu sangat mudah tersinggung. Li Tianji, kepala silsilah dari silsilah darah naga, dengan tenang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kita semua tahu bahwa Hall Master Qin Lian memiliki kepribadian yang bersemangat dan berapi-api. Ini hanya reaksi normal setelah melihat kemunduran putri kesayangannya di sini. Qin Ziming terus tersenyum sambil mengangguk setuju. Suaranya tiba-tiba berubah ketika dia bertanya lebih lanjut,
Namun, keterampilan yang digunakan oleh Li Luo memang menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Ini sepertinya bukan sesuatu yang dimiliki oleh orang pada tahapnya. Mendengar ini, Li Jingze mengangkat alisnya sedikit saat dia menjawab, Qin Ziming, jangan memaksakannya terlalu jauh. Istana air yang didirikan oleh Qin Yi sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang di panggungnya, aman untuk berasumsi bahwa Anda telah membantunya cukup banyak di sini. Qin Ziming menjawab dengan nada hangat, itu adalah kesalahpahaman, kepala silsilah Li Jingze. Meskipun saya menciptakan istana air untuk Qin Yi saya, itu semua berkat kemampuannya sendiri sehingga dia dapat melaksanakannya pada tingkat yang begitu tinggi. Sebagai tanggapan, Li Jingze mencibir. Batu cermin 9 tanda di anting-antingnya itu benar-benar berharga. Setiap kali istana air digunakan, itu pasti menghabiskan banyak emas langit, kan? Hanya pada titik inilah senyum Qin Ziming sedikit goyah. Dia tidak mengira penglihatan Li Jingze begitu tajam bahkan di usia yang begitu tua. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa Qin Yi telah meminjam bantuan batu cermin 9 tanda yang tersembunyi di anting-antingnya untuk melakukan istana cermin air spiritual dengan dominasi seperti itu. Kepala silsilah Li Jingze, penglihatanmu benar-benar luar biasa. Qin Ziming tertawa teredam. Setelah ini, dia tidak lagi bertanya tentang kekuatan luar biasa dari Li Luo. Li Jingze juga tidak bisa diganggu untuk melanjutkan percakapan yang tidak berguna ini. Dia berbalik untuk menonton layar dan fokus pada sosok pemuda yang muncul dari istana air. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya dingin dan serius menunjukkan sedikit senyum puas. Penampilan Li Luo hari ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang mengira dia bisa menembus pengaturan Qin Yi, apalagi menjadi orang pertama yang keluar dari istana air. Semua orang telah mengantisipasi bahwa pertempuran terakhir dari acara hari ini adalah antara Li Qingfeng dan Qin Yi pada akhirnya, ternyata itu adalah Li Luo. Tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuannya lagi. Meskipun Qin Yi tidak dalam kondisi terbaiknya karena harus menggunakan kekuatannya secara bersamaan untuk mempertahankan istana air dan membatasi yang lain, Li Luo masih berada di Duke Stage kelas 1 yang lebih rendah dalam pertarungan. Kesimpulan seperti itu sangat indah. Setelah pertempuran hari ini, namanya pasti akan dikenal luas di seluruh 5 silsilah naga langit. Pada saat ini, berbagai sesepuh dari berbagai garis keturunan juga tercampur dengan perasaan saat mereka menonton. Ada seorang pemuda tampan dengan rambut putih keabu-abuan memenuhi seluruh layar. Untuk beberapa alasan, itu mengingatkan mereka pada individu tertentu yang pernah mengguncang seluruh 5 silsilah naga langit bertahun-tahun yang lalu, Li Taixuan. Pertarungan dan prestasi yang diraih Li Taixuan saat itu juga sangat menakjubkan. Dia adalah bakat paling mempesona di generasi muda dari garis darah Kaisar Langit Li di abad yang lalu. Saat itu, dia bersinar sangat terang tidak hanya di antara generasi yang sama di 5 silsilah naga langit, dia adalah bintang dari generasinya di seluruh benua ilahi asal surgawi. Sekarang, sepertinya putranya sama spektakulernya dengan ayahnya. Li Luo tidak terganggu oleh keributan di luar. Setelah berjalan keluar dari istana air, matanya terpaku pada 6 pilar naga melingkar yang muncul dan menghilang di tengah kabut tebal. Seperti yang dia duga, belum ada orang lain yang keluar dari istana air. Meskipun Li Qingfeng sangat kuat, istana air menjadi lebih kuat saat bertemu dengan musuh yang lebih kuat. Itu adalah kutukan alami dalam arti tertentu. Dia harus menghabiskan sedikit waktu untuk bertarung melawan tiruannya. Tentu saja, dia juga bisa berpikir untuk menghemat kekuatannya saat bertarung. Bagaimanapun, pertempuran untuk pilar naga melingkar menunggunya setelah dia berhasil keluar dari istana air. Sepertinya Li Luo benar-benar berhasil menambah keuntungan. Li Luo mengalihkan pandangannya ke 6 pilar naga melingkar pada saat ini. Awalnya, dia berencana untuk mengamankan pilar perunggu dan memperebutkan pilar perak. Meskipun pilar emas itu menggoda, dia tidak berani membidiknya karena dia akan menjadi musuh bersama masyarakat dalam kasus itu. Dia tahu bahwa Li Fengyi dan Li Jingtao pasti akan membantunya dalam silsilah taring naga. Namun, Deng Fengxian mungkin tidak. Karena itu, dia tidak perlu mengejar pilar naga emas yang diperebutkan dengan panas. Namun melihat situasinya sekarang, banyak hal telah berubah. Semua pemimpin spanduk lainnya masih terjebak di istana air oleh Qin Yi. Dia adalah satu-satunya yang berhasil keluar sejauh ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Dikatakan bahwa selama seseorang menempati pilar naga emas untuk jangka waktu tertentu, jejak naga akan diaktifkan dan pilar tersebut akan menjadi miliknya. Tidak mungkin bagi orang lain untuk merebutnya darinya. Dengan kata lain, selama dia meraih jendela waktu ini sekarang untuk menempati pilar naga emas, dia akan dapat mengamankannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa risiko untuk itu. Jika Li Qingfeng dan yang lainnya keluar dari istana air sebelum dia bisa mengaktifkan jejak naga sepenuhnya, dia pasti akan menarik banyak permusuhan terhadapnya. Dalam skenario itu,
dia bahkan mungkin tidak bisa mundur dan mencari pilar lainnya. Bagaimana dia harus memilih? Mata Li Luo berkedip sedikit sebelum akhirnya dipenuhi dengan tekad. Hanya pilar naga emas yang akan memberinya lebih banyak nafas naga kuning mistik, sumber daya yang sangat dia butuhkan. Dragon Breath adalah sesuatu yang harus dia dapatkan dengan segala cara, itu akan menjadi dorongan besar untuk menutup celah antara dia dan pemimpin spanduk lainnya. Karena itu, dia akan terlihat terlalu lemah jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Dengan pemikiran ini di benaknya, Li Luo tidak ragu lagi. Sosoknya menembus kekosongan. Karena ada kesempatan untuk memilih pilar naga emas, pilar naga perunggu tidak lagi menarik. Li Luo berkedip melewati kabut tebal, melewati pilar naga perunggu dan perak, dan pilar naga emas berdiri di hadapannya setelah beberapa menit. Pilar naga emas tingginya ratusan kaki dengan kedalaman yang tak terukur. Diselimuti kabut tebal, dasarnya tersembunyi di bagian terdalam dari Mystical Yellow Dragon Breath Pool. Ada energi yang sangat ganas yang melonjak darinya yang akan membuat siapapun menjauh darinya. Jejak naga yang hidup menghiasi permukaan pilar, terukir di setiap sisi dan sudut. Jejak itu mengelilingi tubuh pilar dengan cahaya aneh yang bersinar dari setiap sisik naga. Seolah-olah jejak naga perlahan berenang dan tidak mati. Untuk sesaat, Li Luo hampir menganggapnya sebagai makhluk hidup. Jantungnya melonjak dengan antisipasi saat dia berdiri di depan pilar naga emas. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melompat ke arah itu. Begitu dia mendarat di bagian atasnya, dia bisa merasakan kebangkitan pilar naga emas yang tertidur, dan tubuhnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, jejak naga emas di sekitar pilar membuka mata mereka. Mengaum, raungan naga yang dalam dan rendah memancarkan tekanan menakutkan bergema di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, Li Luo memperhatikan bahwa jejak naga mulai membuka rahangnya. Dengan bagian atas pilar naga sebagai perhubungan, sinar cahaya emas mengalir dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Li Luo akan terlindung dari serangan luar begitu cahaya emas ini benar-benar menyelimuti keseluruhan bagian atas pilar. Ini berarti dia telah sepenuhnya mengamankan pilar naga emas untuk dirinya sendiri. Namun, itu tidak menawarkan perlindungan apapun sebelum benar-benar menyelimuti area tersebut. Tanpa perlindungan cahaya emas, Li Luo akan rentan jika ada yang datang untuknya sekarang. Pilar naga emas kemudian akan menganggap bahwa persaingan untuk itu belum berakhir dan bahkan mungkin menghentikan proses sepenuhnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa sangat menantang untuk bersaing memperebutkan pilar naga emas. Kecuali jika seseorang dapat sepenuhnya mendominasi pemimpin spanduk lainnya dan memaksa mereka menyerah untuk memperjuangkan pilar naga emas, akan sangat sulit untuk mengamankannya dengan campur tangan orang lain. Li Luo menyaksikan cahaya emas menyelimuti area itu dengan wajah tenang dan tenang. Namun, dia merasa sangat cemas jauh di dalam hatinya. Dia berharap cahaya emas dapat sepenuhnya menyelimuti area tersebut sebelum Li Qingfeng dan yang lainnya melepaskan diri dari istana air. Kalau begitu, pilar naga emas akan ada di sakunya. Jika mereka keluar sebelum itu, akan ada lebih banyak faktor yang berperan. Kekuatan resonansinya sendiri dan kekuatan yang diberikan oleh harmoni telah habis selama pertarungannya melawan Qin Yi sebelumnya. Jika dia masih harus bersaing dengan Li Qingfeng dan yang lainnya, dia harus mengandalkan kekuatan serigala langit berekor 3. Saat Li Luo tenggelam dalam pikirannya, pandangannya tertuju pada cahaya emas yang perlahan menyelimuti pilar dari bawah ke atas seiring berjalannya waktu. Sayangnya, hal-hal baik tidak bertahan lama. Tepat ketika cahaya emas menyelimuti 3/4 pilar, Li Luo merasakan gelombang energi yang kuat datang dari punggungnya. Dia segera berbalik untuk melihat. Di kejauhan, dia bisa melihat riak muncul dari istana air yang besar. Istana air mulai menjadi ilusi. Ini adalah tanda bahwa itu akan menghilang. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang pulsa energi yang kuat terus datang dari bagian dalam istana air. Sepertinya pemimpin spanduk yang terperangkap di dalamnya telah mengalahkan klon mereka satu demi satu. Setelah lama berjuang, istana air mulai runtuh. Selain itu, Qin Yi memiliki pertempuran sengit dengan Li Luo sebelumnya dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan istana air lebih lama lagi. Bahkan, dia mungkin bahkan tidak ingin terus mempertahankannya. Sekarang Li Luo telah keluar dari istana, itu menjadi sia-sia dan bahkan mungkin membantu Li Luo mendapatkan pilar naga emas. Sungguh wanita yang berpikiran sempit. Bukankah dia yakin dengan penampilanku yang hampir sempurna tadi? Li Luo menghela nafas tak berdaya. Pada saat yang sama, istana air mulai bergetar lebih keras. Setelah beberapa napas, itu benar-benar meledak dengan ledakan yang menggelegar dan memenuhi udara dengan kilauan biru yang bersinar. Beberapa tokoh mulai muncul satu demi satu. Pertama datang Li Qingfeng. Kemudian pemimpin spanduk lainnya mulai muncul juga. Mereka semua marah karena wajah mereka saat mereka menatap Qin Yi dengan mata permusuhan.
Sepertinya mereka akan mengelilinginya dan menyerang tanpa ampun. Nyonya Qin Yi, kami memperlakukan Anda dengan hormat sebagai tamu kami. Bukankah Anda terlalu kasar untuk membuat jebakan bagi kami? Lu Qingmei dengan dingin berkata sambil meraih batang kacanya. Awalnya, mereka telah mengizinkan Qin Yi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Mystical Yellow Dragon Breath Pool juga untuk bersaing memperebutkan Coiling Dragon Pillar. Namun, dia malah menjebak mereka semua di Istana Air. Dia jelas tidak mengejar pilar naga melingkar, tetapi mencoba mempermalukan generasi muda dari 5 silsilah naga langit di depan semua tamu terhormat. Para pemimpin spanduk lainnya sama-sama marah saat mereka menatap marah ke arah Qin Yi. Mendengar ini, wajah menawan Qin Yi menunjukkan beberapa tanda permintaan maaf. Namun, dia tidak menjelaskan dirinya lebih jauh, karena tindakannya memang jahat tidak peduli bagaimana orang memutarnya. Pada akhirnya, ini adalah perintah Qin Lian. Dia harus mematuhinya apapun yang terjadi. Meskipun demikian, sedikit permintaan maaf di wajahnya yang cantik dan menawan itu sudah cukup untuk menghapus separuh kemarahan yang dirasakan banyak pemimpin spanduk laki-laki. Melihat ini, Lu Qingmei hanya bisa diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Pemimpin Panji Lu, jangan khawatir. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam pertempuran yang akan datang untuk pilar naga melingkar, Qin Yi menjelaskan pada titik ini. Mendengar ini, Lu Qingmei sedikit mengangkat alisnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Qin Yi. Jika dia rela menyerah bersaing untuk Coiling Dragon Pillars, ini benar-benar berita bagus untuk mereka semua. Namun, mengapa dia tiba-tiba menyerah? Saat Lu Qingmei sedang memikirkannya, seseorang di kejauhan berteriak kaget, "Hei! Mengapa ada cahaya emas yang menyelimuti pilar naga emas? Apakah ada seseorang di atas sana?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Bahkan Lu Qingmei, yang biasanya tenang, tidak bisa menahan diri. Semua orang melihat ke bagian terdalam dari kolam Dragon Breath. Menatap menembus kabut tebal, mereka semua melihat bahwa cahaya emas memang menyelimuti bagian atas pilar emas. Dan ada sosok yang berdiri di tengah cahaya keemasan yang menyelimuti. Wajah Li Qingfeng langsung berubah. Dia mengamati bayangan dalam cahaya emas yang menyelimuti dan berteriak dengan tak percaya, apakah itu Li Luo? Bagaimana mungkin? Kapan dia sampai ke pilar naga emas? Deng Fengxian juga tercengang dengan penemuan ini. Bukankah mereka semua terjebak di Istana Air? Bagaimana Li Luo mencapai pilar naga emas sebelum orang lain? Wajah cantik Li Hongli juga cukup suram saat dia melihat ke arah Qin Yi dan berkata dengan dingin, "Nyonya Qin Yi, apakah Anda tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Li Luo? Mengapa Anda membiarkan dia keluar dari Istana Air terlebih dahulu? Mungkinkah apakah bahkan hati peri Qin telah tergerak oleh wajahnya yang tampan?" Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian pahit. Dia jelas sangat marah. Lagi pula, klon di Istana Air telah memberinya banyak masalah. Karena Qin Yi sangat kuat, bagaimana mungkin Li Luo, yang lebih lemah dari mereka, keluar dari Istana Air terlebih dahulu? Tentunya Qin Yi telah melepaskannya dengan mudah, bukan? Pada titik ini, pemimpin spanduk lainnya juga mulai melihat ke atas dengan aneh. Apakah Li Luo benar-benar menawan cukup bagi Qin Yi untuk bertindak dengan belas kasihan? Li Qingfeng juga mengerutkan kening. Pada titik ini, semua ketenangan dan ketenangannya sebagian besar terhapus. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Di bawah semua tatapan bingung mereka, Qin Yi tidak bisa membantu tetapi mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Dia membiarkan Li Luo pergi dengan mudah tidak. Dia berharap bisa mengikat pria itu dan menghujaninya berulang kali dengan pembantaian aliran air 10.000. Mengambil napas dalam-dalam, dada Qin Yi terangkat dan turun saat dia dengan tenang menjawab, "Pemimpin spanduk Li Hongli, Anda salah paham. Saya tidak membiarkan Li Luo pergi begitu saja. Itu karena dia sangat berhati-hati dan tidak memberi saya kesempatan untuk membuat tiruan dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku hanya bisa muncul dengan diriku yang sebenarnya dan melawannya. Sayangnya, aku kalah tipis darinya, jadi dia melepaskan diri dari Istana Air terlebih dahulu." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, semua orang tidak percaya. Qin Yi tidak dapat menghentikan Li Luo. Mata Li Hongli dipenuhi dengan kecurigaan. Di sisi lain, Qin Yi menghela nafas lagi saat dia menjelaskan, "Teman-teman, kalian semua mungkin telah meremehkan Li Luo. Memang, dia mungkin hanya berada di tingkat istana iblis besar, dan kalian semua bisa menang dengan mudah dalam pertempuran individu. Namun, dengan bantuan harmoni, celahnya sangat kecil. Selain itu, Li Luo mengetahui 3 jenis seni 9 revolusi. Hanya pada poin ini saja, saya khawatir bahkan pemimpin spanduk Li Qingfeng tidak akan menjadi tandingannya." Seni 39 revolusi. Murid pemimpin spanduk menyusut sedikit. Bahkan wajah Li Qingfeng, Li Hongli, dan Lu Qingmei berubah setelah mendengar ini. Mereka bertiga tahu betul betapa sulitnya mendapatkan seni 9 revolusi.
Di antara mereka, hanya Li Qingfeng yang mendapatkan 2, jadi bagaimana Li Luo bisa mendapatkan 3? Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik? Namun, saya harus mengeluarkan sedikit energi untuk menjaga istana air juga. Ini berarti saya tidak dalam kekuatan penuh ketika saya bertarung melawan Li Luo. Dalam keadaan itu, saya bahkan tidak akan menjadi mampu bertahan melawan pemimpin Panji Li Qingfeng. Itulah mengapa Li Luo berhasil menerobos istana air terlebih dahulu. Itu benar-benar tidak mengejutkan, lanjut Qin Yi. Ekspresi Li Qingfeng sedikit melunak setelah mendengar kata-kata ini. Pada titik ini, mata Qin Yi berbinar saat dia memberitahu mereka, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk pilar naga melingkar lagi. Silakan, teman-teman. Omong-omong cahaya emas di sekitar pemimpin spanduk Li Luo hampir menyelimuti seluruh pilar. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, wajah Li Qingfeng langsung berubah. Dia melesat dalam sekejap dan terbang langsung menuju pilar naga emas dengan kecepatan maksimumnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Li Luo bisa keluar dari istana air dan mengalahkan Qin Yi, ini adalah pilar naga emas yang ingin dia dapatkan. Dia tidak akan menyerahkannya pada Li Luo sekarang. Ketika Li Qingfeng bergegas ke Coiling Dragon Pillars, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi tegang. Semua ekspresi pemimpin spanduk berubah. Mereka tidak peduli lagi dengan Qin Yi. Melonjak dengan kekuatan resonansi, kaki mereka melangkah ringan ke udara dan mereka juga meluncur ke kejauhan. Qin Yi tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia hanya melihat ke bagian terdalam dari kolam Dragon Breath dan pertempuran yang akan datang. Tatapannya yang indah mendarat di siluet Li Luo di atas pilar naga emas. Li Luo, kamu telah mengalahkanku sekali, dan aku tidak akan menghalangimu lagi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi jika kamu ingin mendapatkan pilar naga emas. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk merebutnya dari yang lain, dari mereka, gumam Qin Yi pada dirinya sendiri. Melihat situasi yang dihadapi, terbukti bahwa Li Qingfeng tidak akan menyerahkan pilar naga emas kepada Li Luo. Selain itu, dia telah mendapatkan kekaguman dari pemimpin Panji lainnya dan dipandang sebagai kepala generasi muda dari silsilah darah naga. Oleh karena itu, mereka pasti akan membantunya untuk memperjuangkan pilar naga emas. Dengan demikian, akan menjadi tantangan nyata untuk mempertahankan pilar itu bahkan dengan kekuatan Li Luo. Apakah Li Luo dapat terus mempertahankannya masih belum diputuskan. Akibatnya, Qin Yi tidak segera meninggalkan tempat tersebut. Dia terus mengamati kedalaman kolam Dragon Breath dengan penuh minat, menunggu pertunjukan yang bagus untuk dimainkan. Di bawah tatapannya, pemimpin spanduk telah menyerang langsung ke arah pilar naga emas dengan kecepatan maksimum. Suara yang menusuk telinga terdengar di udara saat mereka berlari ke depan. Pada saat ini, mata Li Qingfeng sedikit suram saat dia mengamati cahaya keemasan yang perlahan menyelimuti bagian atas pilar. Acara ini penuh dengan kejutan. Pertama, ada orang luar, Qin Yi, yang membawa perubahan tak terduga dalam pertempuran. Istana airnya benar-benar membuat mereka sedikit kesulitan. Yang paling penting, Li Qingfeng tidak mengharapkan Li Luo melarikan diri dari istana air terlebih dahulu dan merebut pilar naga emas. Li Luo benar-benar mencuri perhatian. Meskipun dia tidak benar-benar tahu bagaimana Li Luo berhasil keluar dari genggaman Qin Yi, jelas bahwa Li Luo telah tampil spektakuler kali ini. Jika dia masih berhasil mendapatkan pilar naga emas setelah semua ini, dia pasti akan menjadi karakter utama perjamuan yang paling mempesona. Semua tamu akan mengingat putra Li Taixuan. Dalam hal ini, reputasi Li Qingfeng sebagai kandidat yang paling mungkin untuk menjadi kepala naga di generasi 5 silsilah naga langit ini akan ditantang. Karena itu, dia harus mendapatkan kembali pilar naga emas dengan segala cara. Saat dia merenungkan semua ini, Li Qingfeng mengangkat jarinya, dan setetes darah segar merembes keluar dari ujung jarinya. Darah menggeliat dan berubah menjadi jarum yang panjangnya kira-kira 1 inci. Cahaya keemasan yang redup mulai mengalir ke jarum darah, lalu tampak berbentuk naga. Jarum bayangan naga darah emas. Dengan jentikan jarinya, Li Qingfeng mengirim jarum darah memotong udara dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Itu terbang ke depan dengan sangat cepat sehingga bahkan tampak ada jejak ledakan yang mengikuti di belakangnya karena daya tembusnya. Cahaya darah samar tampak membuntuti dalam kehampaan. Namun, ledakan kekuatan resonansi yang kuat terjadi beberapa saat kemudian dan menghancurkannya. Li Qingfeng tercengang melihat perkembangan ini. Dengan mata penuh amarah, dia berbalik untuk melihat dari mana kekuatan resonansi itu berasal. Tidak jauh di belakangnya, dia melihat Lu Qingmei. Dia pasti salah satu yang ikut campur. Apa artinya ini? Pemimpin spanduk Li Qingfeng bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak mengerti mengapa Lu Qingmei menghentikan serangannya. Saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi dengan tongkat kaca di tangannya, angin kencang bertiup ke tubuhnya.
Lekuk tubuhnya yang sempurna dan indah terlihat dalam gaun ketatnya. Menanggapi pertanyaan Li Qingfeng, dia dengan tenang menjawab, Li Luo dapat melarikan diri dari istana air Qin Yi terlebih dahulu karena dia mampu. Dalam arti tertentu, dia telah mendapatkan kembali kebanggaan bagi kita. Karena itu, dia pantas memiliki kepala, mulai mendapatkan pilar emas. Pemimpin spanduk Li Qingfeng, jika Anda tidak mau menerima ini, Anda dapat mencoba dan mencapai pilar emas sebelum cahaya emas menyelimutinya sepenuhnya. Namun, tidak perlu metode seperti itu. Pada titik ini, Li Qingfeng marah karena marah. Dia tidak menyangka Lu Qingmei begitu rela menyerahkan pilar emas kepada Li Luo. Mungkin dia tahu bahwa dia memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkannya bahkan tanpa Li Luo. Hong Li, hentikan dia, Li Qingfeng berteriak dengan tegas. Dia tidak bisa lagi membuang-buang waktu untuk berdebat di sini dengan Lu Qingmei. Benar saja, seberkas cahaya pelangi datang dari belakang. Itu tidak lain adalah Li Hongli. Ketika dia mendengar teriakan Li Qingfeng, dia langsung mengangguk. Kekuatan resonansinya meletus dan lingkaran kekuatan resonansi terbang langsung menuju lokasi Lu Qingmei. Meskipun demikian, Lu Qingmei tetap tenang. Kecepatannya sedikit menurun, dan dia melambaikan tongkat kaca itu. Awan di langit terkoyak seketika, dan siluet tongkat yang mendominasi jatuh dan menghancurkan serangan Li Hongli. Namun, penundaan singkat ini sudah cukup bagi Li Qingfeng untuk menghilang jauh ke kejauhan. Teman-teman, aku bertekad untuk mendapatkan pilar naga emas. Kuharap kalian bisa memberiku dukungan dan menjauhlah untuk saat ini. Suara dingin Li Qingfeng terdengar dan sampai ke telinga pemimpin spanduk lainnya saat ini. Sisanya berhenti sejenak, ragu-ragu muncul di wajah mereka. Berdasarkan kata-kata Li Qingfeng, siapapun yang berani mendekati pilar akan terlihat seperti keluar untuk membantu Li Luo. Li Qingfeng adalah rekan mereka yang paling kuat. Di sisi lain, Li Luo hanyalah seorang pemimpin spanduk yang telah kembali dari benua dewa luar. Meskipun ayahnya benar-benar spektakuler saat itu semua hanyalah masa lalu. Dengan demikian, tidak sulit untuk melihat dengan siapa mereka akan berpihak di antara keduanya. Deng Fengxian juga mendengar suara Li Qingfeng saat ini, dan dia sedikit mengernyit. Matanya berkedip saat dia melihat sosok yang berdiri di atas pilar naga emas di depan. Awalnya, dia sangat terkejut karena Li Luo bisa mencapai pilar naga emas terlebih dahulu. Dia juga telah meremehkan Tuan Muda ketiga. Namun, kekuatan Qin Yi sendiri tidak boleh diremehkan. Meskipun dia perlu membagi kekuatannya untuk mempertahankan istana air, bahkan Deng Fengxian sendiri tidak yakin bahwa dia akan membebaskan diri darinya dalam skenario seperti itu. Namun Li Luo berhasil melakukannya. Jelas, dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Li Luo dan Green Nether Banner pasti akan menjadi sensasi di Dragon Age Fang Lineage setelah pertempuran hari ini. Nyatanya, spanduk cahaya emas akan berada di bawah tekanan besar dari ini. Deng Fengxian terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas. Terlepas dari persaingan dan ancaman dari Li Luo, mereka masih merupakan anggota dari garis keturunan yang sama. Meskipun itu akan mempengaruhi reputasi spanduk cahaya emas jika Li Luo bisa mendapatkan pilar naga emas, itu masih merupakan hal yang baik untuk silsilah taring naga secara keseluruhan. Selain itu, Deng Fengxian tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk melawan Li Qingfeng. Dalam hal itu, Deng Fengxian tidak ragu lagi. Dia tiba-tiba berakselerasi dengan semua cahaya, gerakannya yang aneh menarik perhatian semua pemimpin spanduk lainnya. Mereka semua mengerti bahwa dia mengabaikan peringatan Li Qingfeng. Apakah itu untuk membantu silsilah taring naga mengamankan pilar naga emas? Apakah Deng Fengxian tidak takut menyinggung Li Qingfeng? Namun, siluet mendekat dengan cepat dari belakang segera setelah Deng Fengxian bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak dan menguncinya. Deng Fengxian berhenti sejenak dan berbalik. Li Senyan, apakah kamu akan menghentikanku, katanya dengan wajah gelap. Yang mendekat adalah Li Senyan, pemimpin spanduk dari spanduk tanduk petir. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Lagi pula, silsilah tanduk naga selalu mengikuti jejak silsilah darah naga. Mereka adalah yang paling dekat dengan silsilah darah naga dari 4 panji. Li Qingfeng telah memberi perintah, dan hanya diharapkan Li Senyan akan mengikuti. Dengan sedikit senyum, Li Senyan berkata, Kakak Deng, Li Luo tidak akan bisa menjaga pilar naga emas. Mengapa kamu harus menyinggung pemimpin spanduk Li Qingfeng? Sebagai tanggapan, Deng Fengxian hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara lebih jauh, dan kekuatan resonansinya melonjak dengan liar. Kekuatan tirani dan ganas menyapu dan terbang menuju Li Senyan secara langsung. Tiba-tiba, situasi di kedalaman kolam Dragon Breath berubah menjadi kacau. Li Qingfeng sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di belakangnya, jadi dia bergerak maju tanpa melambat. Di bawah banyak tatapan dari penonton di luar,
dia akhirnya mencapai pilar naga emas tepat sebelum cahaya emas menyelimutinya sepenuhnya. 840.